Sebelum manusia mengenal peradaban, sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, dan sebelum sejarah dunia dituliskan, Allah telah menyiapkan sebuah perjalanan besar bagi umat manusia. Dari penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, hingga diutusnya para nabi yang membawa cahaya petunjuk. Setiap kisah menyimpan pelajaran tentang tujuan hidup, ujian kehidupan, dan jalan menuju kebenaran. Para nabi bukan hanya tokoh dalam sejarah, tetapi mereka adalah pilihan Allah yang diutus untuk membimbing manusia agar tidak tersesat di dunia. Inilah awal dari perjalanan agung kisah para nabi. Sebuah kisah tentang iman, perjuangan, kesabaran, dan petunjuk yang akan menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Saksikan video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas para nabi, kita akan buat pondasi dasar dulu. Kenapa kita harus belajar tentang nabi-nabi tersebut? Berapa sebenarnya jumlah mereka? Ya. Dan tujuannya apa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa saja nabi-nabi yang harus kita imani, mengetahui nama-namanya dan kisah-kisahnya. Dan kemudian juga kita akan selipkan dalam bahasan kita, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama Adam alaihissalam, yang sekaligus sebagai nabi pertama, maka ada apa sebenarnya? Bahkan sebelum Allah ciptakan seluruh langit dan bumi, arsy-nya, lautan dan seterusnya. Ya, tentu yang saya masukkan lautan di sini adalah yang di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lautan yang ada di muka bumi ini, karena itu sangat kecil. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasananya Allah berada di atas air. Sebelum diciptakan semua itu, pena ya, yang mencatatkan takdir, Allah ada di mana? Gitu. Dan apakah pada saat itu sudah ada makhluk yang lain? Semua ini akan termasuk, ya, kita akan berikan jawabannya pada pertemuan kita ini sebagai pondasi dasar. Barulah kita tutup nanti dengan asas, ya, penciptaan kita, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terusnya selanjutnya kita akan bahas tentang serial-serial sahabat. Bahasan tentang 25 nabi atau para nabi dan rasul ini, teman-teman sekalian, adalah sebuah alam kebenaran atas segala sesuatunya. Inilah alam kebenaran atas segala sesuatunya. Sekaligus jawaban yang sangat tepat dari semua pertanyaan yang manusia sulit menjawabnya karena keterbatasan ilmu mereka. Alam dan bahasan yang akan memaparkan dan menjelaskan hakikat alam semesta ini, siapa penciptanya, siapa saja penghuninya, dan apa saja fasilitasnya, serta fungsi-fungsi dari semua fasilitas tersebut. Nanti kalau kita pelajari dari kehidupan para nabi-nabi ini, kita akan dapat jawaban yang benar. Tidak ada lagi pemikiran nanti seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, digambarkanlah ada alien dan ada makhluk-makhluk yang aneh-aneh, ya, yang sebenarnya itu cuma direkayasa umumnya, karena tidak pernah dijelaskan oleh para nabi-nabi tentang kehidupan mereka. Di mana yang sudah dijelaskan oleh nabi-nabi, itulah nanti akan menjadi hakikat, dan itu nampak depan mata kita dan kita bisa rasakan. Bahasan ini juga akan menjelaskan secara detail tentang pencipta alam semesta ini dengan segala keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, kekayaannya, keperkasaannya. Demikian juga rincian tentang kemauan yang merupakan perintah yang akan dia inginkan agar semua makhluknya jalankan, dan juga larangan-larangannya yang dia ingin semua kita menjauhinya. Bahasan dan alam yang akan kita bahas ini adalah yang menuntun agar semua apapun yang kita inginkan akan terpenuhi. Di antaranya nikmat-nikmat kebutuhan kita, dan bahkan bisa bertambah, dan juga akan memberikan kepada kita solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi. Karena kita semua pasti akan melalui ujian-ujian. Nah, dipimpin oleh para nabi-nabi dan rasul ini, mereka pun melalui nikmat dalam hidupnya, dan kita belajar nanti dari mereka bagaimana mereka melalui nikmat itu, bagaimana mereka bersyukur yang sebenarnya sehingga terus bertambah nikmat tersebut, dan di saat ujian datang, bagaimana mereka melaluinya. Dan bagaimana kita memahami hadis Nabi SAW kalau para nabi-nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Sampai pernah waktu kami menjelaskan hadis ini, ada seorang ikhwan yang bertanya, Ustaz, atau mengatakan pada saya langsung, kalau memang orang-orang para nabi-nabi berat ujiannya dan datang setelahnya itu adalah orang-orang yang beriman dan
tentu sesuai dengan kadar keimanannya ujiannya akan datang. Saya jadi takut menjadi orang yang beriman, bahkan dekat dengan Allah SWT. Karena pikiran saya ujiannya akan berat. Bagaimana caranya memahami semua ini? Itu akan kita paparkan nanti insya Allah. Bagaimana Nabi SAW manusia yang terbaik dan para nabi-nabi sebelum beliau itu mengajarkan dan menuntun bagaimana mereka keluar dari permasalahan-permasalahan dalam hidup mereka. Ya, kita akan pelajari lebih jauh nanti insya Allah. Bagaimana Nabi SAW bisa keluar dari kesedihan pada saat ditolak dakwahnya di Mekah. Bagaimana Nabi dan yang menolak yang paling pertama Abu Lahab, langsung pamannya sendiri sekaligus besannya. Karena anak Abu Lahab menikah dengan anak Nabi SAW. Dan setelah Nabi SAW menyampaikan kalau beliau seorang Nabi, Abu Lahab menyuruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW sehingga anak perempuan Nabi jadi janda. Dan akhirnya dinikahi oleh Uthman radhiyallahu anhu majma'in. Dan bagaimana juga mayoritas masyarakat akhirnya yang tadinya percaya beliau mengatakan beliau adalah seorang penyihir, seorang pendusta dan segala macam julukan dari satu kondisi di mana beliau sangat terkenal dengan as-sadiqul amin, sosok yang paling terpercaya ya, dan juga yang yang jujur. Itu kemudian tiba-tiba dituduh menjadi seorang penyihir, penyamun, pendusta dan segala macam hal. Tidak cukup sampai di situ. Beliau pun ditolak dakwanya di kota-kota lain seperti kota Taif. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang datang di musim haji menolak dakwah beliau. Tapi beliau tidak putus asa. Bagaimana beliau lalui semua itu? Pada saat beliau hidup dan berdakwah didukung oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, lalu bagaimana bisa beliau melalui kehidupan yang dikenal dengan amal huzun, tahun kesedihan pada saat Khadijah meninggal, istri tercintanya, dan pada saat itu beliau cuma punya satu orang istri di awal-awal Islam. Kemudian juga bagaimana beliau melalui masa-masa genting itu. Meninggal juga waktu yang berdekatan dengan itu pamannya Abu Talib yang mendukung beliau. Sehingga tidak ada lagi kekuatan yang dirasakan secara manusiawi di Mekah. Kemudian pada saat beliau pun sudah berkuasa di Madinah, sudah punya kerajaan, sudah punya power, punya prajurit perang. Bagaimana beliau menghadapi ujian-ujian dari kalangan kaum munafik yang selalu saja mengganggu beliau, ada yang salatu wassalam, ya, selalu membantah wahyu yang turun, selalu menuduh beliau segala macam, bahkan puncaknya menuduh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan sahabat yang beliau juga hormati, Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Terus saja kehidupan Nabi SAW dan upaya kaum munafik sampai pada puncak di perang Tabuk itu. Sebenarnya perang Tabuk peperangan kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Tapi karena Heraklius tidak mau keluar untuk melawan Nabi SAW karena dia sampaikan kepada prajuritnya yang jumlahnya waktu itu mencapai 200.000 orang. Ini yang sedang mengepung benteng kita di depan, saya tahu betul dia seorang Nabi. Kalau kita keluar melawannya pasti kita akan kalah. Jadi tidak dihadapin. Nabi SAW datang dengan 30.000 pasukan, tidak dihadapin oleh Heraklius. Dan akhirnya beliau pulang ke Madinah setelah berapa hari di situ dan tersebar berita di Jazirah Arab kalau muslimin telah menang melawan Heraklius dan kekuatan Romawi tidak berani menghadapi beliau, baru beliau pulang. Tapi ulama mengatakan peperangan yang sebenarnya di Tabuk itu, perang Tabuk bukan lawan Romawi, tapi lawan orang-orang munafik. Di mana beliau berusaha dibunuh oleh orang-orang munafik pada saat perjalanan menuju pulang dari perang Tabuk tersebut. Dan akhirnya Nabi SAW dibolehkan oleh Allah untuk membeberkan siapa saja munafik sebelum beliau wafat pada saat pulang dari perang Tabuk sambil bersabda setelah mengumpulkan seluruh penduduk Madinah, siapa yang saya sebutkan namanya berdiri dia munafik. Pertama kali Nabi SAW tunjuk si fulan, berdirilah kau munafik, keluar dari masjid. Begitu terus dan terbongkarlah kedok-kedok mereka di saat itu. Sampai beliau pun SAW wafat. Nah ini semua ini menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW melalui permasalahan-permasalahan hidup dan akhirnya solusi buat kita. Nanti akan lebih dalam kita bahas di butiran-butiran poinnya. Begitu juga bahasan kita ini kita akan membahas manusia-manusia pilihan, manusia yang terbaik. Semua nabi-nabi itu paling sempurna secara fisik dan paling sempurna secara akhlak, paling sempurna secara nasab dan kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi tidak ada nabi itu yang diutus dari pendusta misalnya atau dari orang biasa, memang dari tokoh masyarakat. Ini manusia terbaik. Maka mereka orang yang paling pantas untuk dicontohi, diidolakan, diikuti. Ya. Mereka para utusan Allah dari kalangan manusia dan tujuannya dari kalangan manusia agar mudah kita tauladani, ikutin. Ya. Jadi sekarang kita tahu
generasi muda dan umumnya manusia pasti ada saja yang mereka idolakan, ya. Sehingga akhirnya karena tidak diarahkan pada idola yang sebenarnya, mereka larinya kepada idola-idola yang salah. Apalagi generasi muslim yang mengidolakan orang non-muslim. Akhirnya karena mengidolakan, menciplak hidupnya. Dan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Maka mulailah dia cintai pakaiannya, makanannya, cara hidupnya. Akhirnya khamr, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dan segala macam yang dalam syariat Allah tidak boleh. Itu mereka jadikan sebagai pegangan. Ini harus dibangunkan pondasi. Yang harus jadi idola harusnya orang-orang ini. Orang-orang yang telah Sang Pencipta alam semesta ini pilih dan menjadi contoh bagi seluruh manusia. Bahasan ini juga akan membahas tentang sejarah manusia yang sebenarnya. Karena manusia itu punya sejarah, ya. Sejarah kita ada di sini, ya. Yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Itu pertama sekali. Dan bagaimana proses penciptaan Nabi Adam dan apa saja tugasnya beliau yang merupakan nanti juga tugas seluruh keturunannya. Sehingga kita tidak keluar dari rel itu. Ya, karena manusia yang menyimpang, manusia yang keluar dari rel asas penciptaan manusia pertama, Adam alaihi wassalatu wassalam. Yang jelas Nabi SAW memastikan Adam alaihissalam adalah seorang Nabi. Disebutkan dalam riwayat, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, waktu ditanya kepada Nabi SAW, apakah Adam seorang Nabi? Kata Nabi SAW, iya, Nabi yang diajak berbicara. Nanti akan kita jelaskan juga perbedaan Nabi dan Rasul. Bahasan kita juga ini akan menjelaskan tentang penghuni alam semesta. Siapa yang huni langit-langit itu selain bintang-bintang yang nampak dengan mata kita? Tentu dalam agama syariat para nabi-nabi jelaskan mereka adalah para malaikat. Begitulah dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan sangat pantas langit itu mengeluarkan suara, ya, karena memang tidak ada ukuran 4 jari tangan manusia di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud ataupun ruku. Jadi sangat berat, gitu ya, kena beban para malaikat. Karena dari sini kita ambil kesimpulan berarti penghuni alam semesta langit ini adalah para malaikat. Ya, tidak digambarkan makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Ya, siapa saja mereka dan bagaimana alam kehidupan mereka, berikut juga tugas-tugasnya. Kemudian bahasan juga merincikan tentang fasilitas yang ada. Tumbuh-tumbuhan, hewan, air, tanah, dan segala macam ini yang ada fasilitas ini, serta bagaimana memaksimalkannya. Dipakai untuk apa? Mana yang boleh dinikmati, mana yang tidak boleh. Dari jenis hewan, dari jenis tumbuh-tumbuhan, penggunaan air. Dalam bahasa hukum fikih kita kan ada itu, ya. Ada air yang bisa dipakai, ada air yang sudah terkontaminasi dengan najis misalnya, atau berubah warna dan rasa, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu semua dirincikan dalam syariat para nabi-nabi. Kemudian juga bahasan tentang kebahagiaan hakiki. Tidak ada orang yang ditanya mau bahagia enggak, dia katakan tidak. Kalau mau cari kebahagiaan cuma di alam para nabi-nabi. Beranjak dari mereka kita akan bahagia. Tidak ada yang lainnya. Kalau ada orang bahagia, itu karena mengikuti dan mencontohi para nabi-nabi ini. Ini hakikat yang kebahagiaan yang dikejar, ya, oleh setiap manusia. Karena mereka akan membahas dan menyampaikan kepada kita pesan Sang Pencipta Allah untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dan juga menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta, hubungan baik sesama dengan penghuni alam semesta ini, dan bagaimana memaksimalkan fasilitas sebagaimana mestinya. Ya, di antaranya perkataan Ibnu Qayyim yang sederhana sekali, ya. Beliau mengatakan misalnya masalah fasilitas ini, bukanlah termasuk syukur nikmat Allah adalah menggunakan nikmat tersebut di atas kemaksiatan. Mungkin ini sederhana, tapi bobotnya luar biasa. Artinya, kalau kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah, oksigen kita hirup, air kita gunakan, fasilitas tubuh kita ini mata melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah, dan segala macam, ini sebagai tanda syukur supaya bertambah, nggak boleh dipakai dalam pelanggaran. Kapan dipakai dalam pelanggaran, maka akan mendatangkan murka Allah, bisa saja diangkat fasilitas tersebut. Ya. Itu contoh-contohnya. Dan bahasan ini juga, ini akan membawa dan menjelaskan kepada kita keadilan yang sebenarnya. Kesetaraan. Dan juga akan memandu kita agar kembali kepada alam kehidupan abadi, yaitu akhirat. Sehingga tahu kalau dunia ini hanya sebentar dan akan dilalui. Itu semua pesan para nabi-nabi, sehingga orang-orang yang beriman pada nabi-nabi ini tidak akan pernah
ya, mengejar dunia berlebih-lebihan, kecuali hanya sekedar sebuah fasilitas yang mereka gunakan untuk menunggangi atau dibawa menuju ke akhirat sana. Kalau orang beriman pada para risalah, para nabi dan rasul ini pasti akan terbawa pada arus. Mereka punya harta, bagaimana bawa harta itu ke akhirat sana. Mereka punya pasangan hidup, bagaimana mengejar akhirat di surga dengan memperbaiki hubungan dengan pasangannya, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Bagaimana mereka tidak buat kerusakan di muka bumi. Semua itu akan didapatkan informasi dari kehidupan para nabi-nabi dan rasul. Ini tolok ukur dan pondasi dasarnya kehidupan manusia. Jadi kalau kita tidak pelajari para nabi-nabi dan rasul ini, kita akan blank, tidak tahu harus mengambil langkah apa. Kita tidak tahu siapa yang akan kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Akhirnya ada orang menjadikan suri tauladan si artis fulan, si pemain bola fulan, si tokoh politik fulan, dan tidak terarah. Ada yang tutup hidupnya dengan bunuh diri, ada yang tutup hidupnya dengan mabuk-mabukan, ada yang dengan membunuh orang lain, ada yang dilenserkan dari jabatan politiknya dan segala macam hal. Dan insya Allah itu tadi pembukaan kenapa kita belajar ya, alam apa yang sedang kita mau bahas nih. Dan insya Allah nanti kita akan membedah ke depannya buku yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dengan judul Qisasul Anbiya, kisah para nabi-nabi. Namun karena buku ini masih global, salah satu yang terkenal dari Ibnu Katsir rahimahullah, beliau suka dengan athar. Menukil banyak sekali riwayat-riwayat. Seperti contoh dalam tafsir beliau terkenal dengan tafsir athar. Tafsir Quranul Azim itu terkenal dengan tafsir athar. Jadi kalau kita baca satu ayat dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim ini kita temukan dalam satu ayat itu bisa banyak riwayat. Mau lemah, mau sahih, semuanya dinukil oleh beliau. Walaupun kadang-kadang beliau kasih ta'liq atau dikasih satu poin di akhir penyampaian hadis tersebut. Jadi kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir harus hati-hati. Pada saat membaca sebuah riwayat, antum harus ikutin sampai terakhir. Kadang-kadang beliau kasih pendapat kecil terakhir. Kalau riwayat ini, walaupun sudah panjang lebar ditulis, riwayat ini adalah riwayat yang lemah misalnya. Karena beliau memang mau menukil semua athar beliau. Apa yang beliau miliki, beliau nukil semuanya. Nanti beliau baru jelaskan. Jadi orang kalau baca setengah-setengah, bisa salah faham. Ya. Ini memang jenis-jenis tafsir ada macam-macam. Ya. Ada tafsir athar, ada tafsir ahkam, ada tafsir tentang riwayat-riwayat, ada tafsir tentang hukum-hukum, ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya memilih buku ini ditelusuri kembali hadis-hadisnya oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau menelusuri buku Ibnu Katsir lalu kemudian menerbitkan Sahih Qisasul Anbiya. Sahihnya kisah-kisah Anbiya, sehingga riwayat-riwayat yang lemah itu beliau sudah tidak nukil lagi. Beliau tinggal ambil riwayat yang sahih untuk memudahkan umat untuk bisa memahaminya. Dan buku itu belum kita bedah sekarang, kita akan bedah di pertemuan akan datang, dan ini kurang lebih gambarannya. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, dan ini ada 3 jilid yang serial ini ya. Ini di jilid 1, nanti akan kita bahas insya Allah ke depannya. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian faedah daripada mempelajari sejarah para nabi-nabi ini. Faedah pertama yang bisa kita ambil, saya akan nukil 11 poin di sini, apa yang sudah saya susun dari faedah mempelajarinya, dan saya bilang tadi teman-teman sekalian, ini pondasi dasar. Kalau antum faham ini, nanti akan membuat antum bisa istiqomah dan konsisten mau mempelajari para sejarah Nabi. Kalau tidak ada ini, maka kita akan malas-malasan nanti. Yang paling pertama dan paling dasar adalah itu ma'rifatullah azza wa jal. Para nabi-nabi ini diutus untuk memperkenalkan siapa sang pencipta Allah. Itu tujuan awal diutus mereka. Dipilih dari para manusia-manusia yang paling bersih hatinya, paling cerdas pikirannya, paling tinggi dan harum namanya di tengah-tengah masyarakat, jalur nasabnya masyhur di kalangan masyarakatnya. Kemudian Allah pilih mereka agar menyampaikan dan memperkenalkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang Allah belum menampakkan zatnya yang mulia di muka bumi ini. Dan ini pernah kita jelaskan dalam ta'lim kita. Salah satu rahasia kenapa Allah Azza wa Jalla tidak memperlihatkan zatnya yang mulia, karena Allah jadikan zat mulianya dilihat itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dinukil, kata Nabi SAW, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, termasuk yang disiksa dulu di neraka dari usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang punya dosa lebih berat daripada amal saya, masuk ke neraka dibersihkan dulu, sudah bersih semua dari neraka, tidak ada lagi di neraka kecuali orang yang kekal, orang kafir, munafik, orang musyrik. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengajak bicara ahli surga, tapi masih ada hijabnya,
pembatas. Lalu mengatakan, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka semua mengatakan, dan semoga kita termasuk insya Allah, kita pun menjawab sang pencipta Allah, ya Allah, ya, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Setelah engkau masukkan kami ke dalam surga ini, istana, dayang-dayang, makanan, tidak ada masa tua, tidak ada sakit, tidak ada capek, tidak ada gangguan orang lain. Sampai Imam Ahmad menggambarkan istirahat yang sebenarnya adalah di surga nanti. Gitu. Maka untuk apa lagi? Kami mau nikmat, maksudnya kami mau nikmat apa lagi setelah kami masuk surga dan kami selamat dari api neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, penjelasan tentang masalah surga dan neraka, beliau mengatakan ada satu pintu di surga nanti, itu di mana di istana setiap orang di antara kita, kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Sehingga setiap saat kita bisa lihat neraka itu dan siksa-siksanya, dan itu akan menambah rasa syukur kepada Allah karena tidak masuk ke sana gitu ya. Jadi ada pintu kita bisa masuk untuk nikmati surga. Ada pintu juga di salah satu sisi surga kita bisa lihat ke neraka setiap saat. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana dahsyatnya siksaan pada mereka dan bagaimana kalau kita kufur akan bersama dengan mereka di sana. Maka ahli surga mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Setelah Engkau selamatkan kami dari, masukkan kami surga, selamatkan kami dari neraka. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya. Dan pertama kali seluruh ahli surga melihat zatnya Allah yang mulia. Dan di saat itu mereka serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi orang-orang kafir, kalau kita ambil dari kesimpulan riwayat ini, itu mereka tidak akan pernah melihat zatnya Allah yang mulia. Orang kafir, orang tidak akan lihat. Karena ahli surga akan mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat melihat wajahmu yang mulia. Berarti ini nikmat mengalahkan semua istana, dayang-dayang, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, dalam kisah para nabi-nabi ini kita diperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Zatnya yang mulia, maha besar, maha perkasa, ya. Kemudian juga sifat-sifatnya yang mulia, gitu kan. Bagaimana rahmatnya luas bagi orang-orang yang beriman, bagaimana siksanya pedih bagi orang-orang yang kafir. Al-Quran penuh dengan kisah, nanti akan kita dengarkan. Karena nabi-nabi ini akan ada orang yang beriman dan selamat, ada orang yang kafir yang disiksa. Bagaimana kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, pada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ya, kepada Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, kepada Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, ya, dan banyak, ya, kisah Ashabur Ras, ya, kisah wilayah Yasin, ya, itu nanti akan kita bahas semua bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan pernah menemukan di sistem yang Allah buat itu sesuatu perubahan. Yang beriman taat akan selamat, yang kafir akan sama akibatnya. Selesai. Ya. Begitu juga orang yang taat sama dengan orang yang maksiat akan sama akibatnya. Pencuri akan sama semua akibatnya. Gelisah hidupnya akan kebongkar, akan ketangkap dan seterusnya. Begitu semua. Orang yang jujur aman akan sama semua, dipercaya, selamat dan seterusnya akan sama. Tidak akan ada perubahan dalam sistem tersebut. Tinggal kita tentukan mau ikut yang ini atau ikut yang itu. Semua nabi-nabi memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an cukup banyak, ya, ayat-ayat berhubungan dengan masalah ini, seperti dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 dalam Al-Qur'an. Itu Allah Subhanahu wa taala nukil, ya, tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, nabi-nabi yang mulia semua Nabi sebutkan. Umumnya, bukan umumnya, memang semuanya mereka umumnya mengatakan inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah utusan, ya, yang bisa dipercaya dari Allah, fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan patuhlah kepadanya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, dan aku datang menyampaikan pada kalian tidak berharap balasan, gaji, upah, tapi balasanku dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kisah Nabi Nuh diceritakan dari ayat 107 sampai 110. Ya, ini maksudnya kisahnya masih berlanjut, ya. Tapi yang perintah agar bertakwa dan tunduk kepada Allah dan diperkenalkan Allah itu dari 107 sampai 110. Sementara kisah selanjutnya kisah Nabi Hud dan perintah yang sama disampaikan oleh beliau untuk mengenal Allah itu di 125 sampai 127. Ini sama Asy-Syu'ara semua, ya.
Ini salah satu sampel saja kita ambil dari Al-Quran. Kemudian kisah Nabi Saleh setelahnya. Itu dari ayat 144 sampai 145 yang memerintahkan untuk takwa kepada Allah SWT. Setelahnya kisah Nabi Lut ayat 164 sampai 162 sampai 164. Kemudian ada kisah Nabi Syuaib 178 sampai 180. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan kepada kita semua tentang pentingnya untuk mengenal dirinya, dan itu melalui para nabi-nabinya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya. Memang khusus diberikan nama para nabi-nabi. Surah nomor 21 dalam Al-Quran. Dan ini bisa teman-teman buka ya. Kalau punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, coba kita tadabburi 25 ayat pertama dari surah Al-Anbiya ini supaya kita bisa lebih memahami apa yang sedang kami sampaikan tadi. Surah nomor 21 surah Al-Anbiya atau surah para nabi-nabi ini dimulai dari ayat satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka. Maksudnya sebentar lagi mereka akan mati dan akan menuju kepada hari hisab. Sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling darinya. Maksudnya tidak mau tahu tentang adanya kematian dan hari kematian atau hari pembalasan di hari kiamat. Ayat 2-nya, "Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhditsin illa istama'uhu wa hum yal'abun." Tidak datang kepada mereka satu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Setiap diingatkan, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal, dari para ustadz-ustadz kita, dari para kiai kita, Allah berfirman, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, nggak penting bagi dia gitu loh. Ini Allah sudah ingatkan, ya. Kemudian ayat selanjutnya 3-nya, lahiyatan qulubuhum wa asrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum ata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, tidak mau mengikuti para nabi-nabi, tidak mau mendengar nasihat-nasihat mereka, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka seraya mengatakan orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maksudnya para nabi-nabi, yang orang-orang kafir mengatakan itu. Ini kan manusia biasa kayak kita, makan, minum, tidur, menikah juga, ya. Apanya mau dipercaya gitu ya. Orang-orang itu mengatakan tidak lain, orang ini maksudnya para nabi, tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Di ayat 4-nya, qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini dialog antara Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi terus menjelaskan kepada mereka tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 5-nya, bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa syairun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka berkata pula membantah Al-Quran. Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Malah diada-adakan saja. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat. Sebagaimana Rasul-Rasul yang lalu telah diutus. Jadi mereka ini bohong ya. Bukan orang-orang itu minta mukjizat supaya dibuktikan, ya, agar mereka betul-betul bisa beriman. Bukan itu tujuannya, ya. Ini sudah pernah kita jelaskan dan saya ingatkan kembali tentang masalah pembelahan bulan di masa Nabi SAW. Ya, di 3 ayat pertama surah Al-Qamar, surah nomor 54, di mana Allah Azza wa Jalla menggambarkan kejadian dahsyat itu. Nabi SAW dalam hadis Bukhari disebutkan lagi tawaf di Ka'bah, lalu sebagian tokoh-tokoh Quraisy karena ingin mempermalukan Nabi, tujuannya itu, sambil mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu mereka bilang, apa kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya. Lalu mereka bilang, belah bulan itu buat kami. Belah bulan itu buat kami. Dan ini memang tradisi orang-orang kafir ya. Karena seperti juga Nabi Saleh, kaum Thamud. Mereka juga mengatakan kepada Nabi Saleh, pada saat Nabi Saleh lagi lewat depan mereka, hai Saleh, kau mau kami beriman? Kata Nabi Saleh, tentu saja. Lalu mereka bilang, apa kau lihat gunung batu itu? Ada gunung batu besar sekali. Sekarang di Madain Saleh, 4 jam dari kota Madinah. Biasa juga disebut dengan Al-Ula. Ya. Itu
ada gunung batu, sisi satunya besar sekali, sisi lainnya itu rata sekali. Sebagian ahli sejarah mengatakan dari sisi itu dulu unta itu diminta dikeluarkan. Mereka bukan minta keluar dari batu itu pohon kah atau keluar air, mungkin lebih ringan. Minta keluar dari gunung batu itu unta betina. Nanti kita jelaskan dalam kisah Nabi Saleh alaihissalam. Itu luar biasa, minta unta keluar, nggak cukup sampai situ. Unta itu harus bisa memberikan susu satu negeri itu. Ribuan orang semua harus dikasih susu. Mereka tadinya ingin membantah supaya Nabi Saleh tidak bisa berdakwah gitu ya. Mereka kaget waktu Nabi Saleh mengatakan, kalau saya minta kepada Allah dan Allah kasih benar itu, kalian akan beriman? Mereka bilang tentu saja. Mereka kaget. Nabi Saleh depan mereka berdua keluar betul dari gunung batu itu unta betina bisa memberikan susu mereka semua satu negeri. Tapi mereka membunuhnya. Nanti kan kita jelaskan siapa nama pembunuhnya, kemudian bagaimana proses mereka membunuhnya dan segala macam itu nanti dalam kisah Nabi Saleh. Tapi kita ingin titik-beratkan bagaimana mereka ini orang-orang kafir memang dasarnya menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Mereka bilang, kalau lihat bulan itu, hai Muhammad ya, belah buat kami. Ini bukan belah batu, belah pohon. Suruh bulan dibelah. Zaman sekarang aja untuk ke bulan luar biasa jauhnya gitu. Itu pun sampai di sana ngapain belah bulan? Kan? Udah nggak ada kerjaan, belah bulan gitu kan? Mungkin tinggal di sana, mungkin cocok tanam masih belah bulan untuk apa? Memang mereka ingin menolak dakwah. Lalu kata Nabi SAW di depan orang semua, kalau saya minta kepada Allah untuk membelah bulan itu dan benar-benar dikasih, apakah kalian akan beriman? Mereka bilang tentu saja. Karena nggak masuk akal mereka itu bisa dibelah bulan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam hadis Bukhari? Kami menyaksikan sendiri. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, kalau Nabi SAW membelah bulan, menggaris bulan dengan telunjuk beliau dan membelahnya menjadi dua. Setengahnya di gunung As-Suwaida, setengahnya lagi di gunung Abi Kubais. Sampai situ apa yang terjadi? Apakah Quraisy beriman? Mereka tidak. Mereka bilang, oh sihirnya Muhammad makin mendunia. Tadi mereka minta bulan dibelah, sudah depan mata. Enggak, ya sudah mendunia. Sebagai bukti ini sihir, nanti kita akan tanya orang-orang Quraisy yang lagi di luar Mekah, kalau mereka lihat betul bulan terbelah, berarti benar. Tapi kalau tidak, berarti Muhammad pendusta. Subhanallah, mereka lempar sendiri argumentasi mereka itu. Beberapa hari setelah itu ada beberapa kafilah dagang Quraisy datang dari negeri Syam. Lalu di depan pintu gerbang Bani Syaibah di Mekah, pintu gerbangnya Mekah, mereka langsung tahan dan bertanya gitu. Apakah kalian lihat sesuatu terjadi pada bulan beberapa yang lalu? Semuanya kompak mengatakan, iya, kami lihat bulan terbelah. Ya, pada malam ini dan malam itu persis seperti itu. Apakah mereka beriman? Tidak. Ya, makanya Allah gambarkan di 3 ayat. Pertama surah Al-Qamar itu, ya, tentang masalah iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, ya, sudah dekat kiamat dan bulan telah terbelah gitu kan. Diceritakan bagaimana gambaran tersebut. Selanjutnya ayat 6-nya kita kembali ke Al-Anbiya tadi. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha ahum yu'minun afahum yu'minun. Tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman yang kami telah membinasakannya sebelum mereka. Apakah mereka akan beriman? Maksudnya orang yang tidak beriman pasti akan kami binasakan. Akibat mereka akan sama nih. Dan yang beriman akan selamat. Akibat sama juga orang yang beriman. Ayat 7-nya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki. Nanti akan dijadikan dalil, ini di antara dalil yang ulama mengatakan semua nabi-nabi dari kalangan laki-laki, ya, tidak ada perempuan. Melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakan olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Ayat 8-nya. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah kami jadikan mereka, maksudnya para nabi-nabi itu, tubuh-tubuh yang tidak makan makanan dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Maksudnya karena orang-orang Quraisy sebagian mereka mengatakan gini, kalau nabi-nabi kenapa makan juga? Ya, dalam beberapa ayat yang lain masuk ke pasar gitu kan. Wa yamshuna fil aswaq, gitu. Mereka jadikan alasan saja untuk menolak risalah kenabian itu. Karena tujuannya menolak ada Tuhan yang tidak nampak gitu ya. Supaya ujungnya di situ gitu. Maka dibantahlah kalau memang kami utus dari kalangan manusia yang makan, yang menikah, yang juga melalui proses bayi. Nabi Isa pun alaihissalam
itu walaupun tanpa sperma, lahirnya ruh yang Allah tiupkan langsung dan diciptakan dari tanah sebagai Adam alaihissalam diciptakan, tapi tetap melalui proses bayi. Supaya tidak keluar dari sistem yang sudah Allah buat itu ya. Tapi Allah mengatakan, mereka mengatakan kenapa ada nabi-nabi tetap makan, lalu maunya apa? Tidak makan, gitu kan? Atau dari kalangan malaikat. Tentu ini akan Allah jelaskan dalam ayat, nanti akan kita paparkan setelah juga ini ya. Bagaimana Allah menjelaskan, kalau di muka bumi itu ada malaikat-malaikat, maka kami akan utus dari kalangan malaikat juga. Karena kalian manusia, kami utus dari kalangan manusia. Supaya mudah disuruh dan bayangkan kalau kita, yang diurus kepada kita malaikat punya sayap. Kita nggak ada sayap misalnya. Atau mereka tidak makan, tidak minum. Masa kita harus ikutin tidak makan, tidak minum. Sementara kita diciptakan butuh makan dan minum, kan gitu. Makanya Allah mengatakan, kami tidak jadikan para nabi-nabi itu tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan. Dan tidak pula mereka kekal, mereka juga akan mati. Ya. Ayat 9-nya, "Tsumma shadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin." Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Kami selamatkan mereka yang beriman itu, ya. Dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas, maksudnya tidak mau beriman. Ujungnya akan sama akhirnya. Ayat 10, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran ini. Di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Diperintahkan untuk yang baik-baik. Tadi sudah kita jelaskan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti orang tua, bantu orang susah, segala macam. Dan dilarang yang buruk-buruk. Sebenarnya isinya bagus-bagus, kemuliaan. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ayat 11, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan. Makna zalim kufur. Mereka enggak mau beriman sama Allah, enggak mau ikuti risalah para nabi-nabi ini. Kami binasakan dan kami adakan sesudah mereka kaum yang lain sebagai penggantinya. Mesir dulu Fir'aun ditenggelamkan. Allah datangkan kaum yang lain lagi. Begitu terus. Kalau mereka beriman, mereka selamat. Kalau mereka kufur, mereka dibinasakan. Tidak akan berubah sistem yang sudah Allah buat. Para orang-orang yang beriman beramal saleh akan tentram bahagia dunia akhirat. Orang yang buat maksiat akan susah hidupnya dunia dan juga di akhirat. Itu sudah sunnatullah. Ayat 12-nya. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Maka tak kala orang-orang kafir itu pada saat kami mau siksa mereka. Mereka sudah rasakan ada azab kami datang. Tiba-tiba mereka mau melarikan diri dari negeri mereka. Nanti kita akan dengarkan di kisah nabi-nabi kita ke depan. Bagaimana umat-umat kafir ini olok-olok nabi-nabi mereka. Nabi Lut diolok-olok. Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Mereka olok-olok. Sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka olok-olok semuanya. Gitu kan. Tapi pada saat azab sudah datang depan mata mereka, baru mereka mau melarikan diri. Ya. Apa kata Allah di ayat 13-nya? La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun. Jangan kamu lari tergesa-gesa. Melihat mendung, melihat gelap, banjir sudah mulai datang. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan. Coba kembali kepada kehidupanmu yang dulu dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik. Supaya kamu nanti ditanya. Ayat 14-nya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Pada saat itu mereka mengatakan, aduhai celaka kami, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ya, pada saat mereka dikutuk, diubah oleh Allah SWT. Nanti kita jelaskan juga tentang kisah negeri Ilah. Ya, salah satu pengikut Nabi Musa AS, mereka yang dikutuk jadi kerah. Ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan itu sudah diingatkan oleh orang-orang saleh. Jangan, tidak boleh langgar, nggak boleh mancing hari Sabtu, nggak mau dengar. Tetap membangkang. Malam harinya ya mereka dikutuk oleh Allah, mereka masih manusia, besoknya mereka sudah jadi kerah. Kata orang-orang beriman yang selamat, Allah buat mereka berpisah tempat. Ada keinginan mereka berpisah tempat, orang beriman besok paginya pergi ke tempat-tempat orang-orang yang dihukum ini, mereka kenal mukanya orang-orang ini, tapi berubah jadi kerah. Mereka nggak bisa ngomong lagi seperti manusia di depan rumah-rumah mereka sendiri. Jadi betul-betul mereka sudah tidak bisa menghindar pada saat azab Allah datang. Dari sini juga pelajaran penting teman-teman sekalian ya. Saya pernah dengar statement mengatakan, untuk apa sih kita bahas LGBT, homoseksual, katanya nanti seperti kaum Lut. Buktinya kaum Lut dulu disiksa, tapi sekarang kan tidak ada yang disiksa. Ini jawaban konyol sekali. Masa tunggu disiksa dulu baru mau percaya? Kan gitu. Kan aneh itu. Tunggu dulu disiksa seperti kaum Lut, diangkat negerinya. 9 perkampungan Nabi Lut diangkat semua oleh Allah, dibalik
dan dilempar dengan batu dari neraka. Nanti kita jelaskan dahsyatnya siksaan yang luar biasa datang kepada mereka, gitu kan? Sampai masih terdengar gonggongan anjing mereka, suara hewan-hewan mereka itu diangkat semua negerinya, lalu dibalik. Itu luar biasa itu, ya. Masa mau nunggu seperti itu baru katakan, oh iya, ternyata orang homo disiksa ya. Ini bodoh benar ini, kan gitu. Dengan alasan, oh nanti kan tidak disiksa sampai sekarang. Masa nunggu nanti ugal-ugalan dulu di kantor, curi segala macam. Sampai sekarang selamat kok nggak ditangkap. Nunggu ditangkap dulu. Baru mau berhentikan, kebodohan namanya itu. Kan gitu. Kemudian ayat 15. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ. Maka tetaplah demikian keluhan mereka. Aduh celaka, nggak bisa lari, banjir sudah datang, longsor sudah terjadi dan segala macam. Sehingga kami jadikan mereka seperti tanaman yang telah dituai dan tidak dapat hidup lagi. Udah, tinggal jadi jasad, jadi bangkai, udah selesai. Di dunia begitu, di akhirat juga begitu. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ketahuilah kata Allah, Allah kenalkan dirinya. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini. Yang kalian lihat langit, yang kalian pijaki bumi ini, kalian tinggali, cocok tanam, ambil hasilnya, ya dan segala macam. Segala ada di antara keduanya, tidak kami ciptakan dengan main-main. Ini adalah tujuannya, untuk mengenal siapa pencipta itu. Ayat 17-nya, "Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan dalam kurung istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami bisa melakukannya. Maksudnya kalau kami cuma buat main-main saja ini tidak ada tujuannya untuk mengenalkan diri sang pencipta Allah SWT, maka Allah bisa buat. Tapi tujuannya ada. Beruntunglah orang yang faham, berakal, kemudian mengambil pelajaran dari situ ya. Ayat 18-nya, "Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun." Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maksudnya, setiap ada kebatilan, ada kufuran, Allah datangkan kebenaran. Pasti kebenaran akan mengalahkan yang batil itu. Nanti akan kita jelaskan juga, kita masih di faedah pertama dari mempelajari utusnya para nabi-nabi ini ya, bahwasanya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita pelajari bagaimana kisah-kisah para nabi ini menenangkan dakwah orang-orang yang sedang berdakwah, orang-orang beriman supaya kokoh dengan keimanan mereka. Itu salah satu poin-poin nanti akan kita ambil pelajarannya. Ayat 19-nya, "Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun." Kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Yang sedang kalian dikenalkan oleh para nabi-nabi ini, pencipta yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan subhanallah, kalimat la ilaha illallah teman-teman itu betul-betul jawaban yang luar biasa. Ya, berapa banyak manusia dan Allah biarkan mereka, para ateis ya, banyak ilmuwan sekarang itu ateis. Mereka menelusuri alam semesta ini, naik ke langit, mempelajari alam semesta, masuk ke bumi, masuk ke lautan, mempelajari segala macam. Tujuannya Allah biarkan mereka, kata ulama, agar mereka sampai kepada titik, oh ternyata ada pencipta ya. Kita ini orang muslim lahir, ada Tuhanmu namanya Allah ya. Oh iya, udah. Ini buku kitab diturunkan, ini Rasul diutus, tinggal ikutin. Udah jalani. Dan semua jalani bagus-bagus saja. Ya, itu. Tadi jujur, amanah, tanggung jawab. Bagaimana hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia baik. Yang dilarang semuanya buruk. Sebenarnya sudah sederhana. La ilaha illallah itu, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah memberikan jawaban apapun. Mata kita lihat di langit, terjangkau, tidak terjangkau, la ilaha illallah. Gak ada yang ciptain, gak ada yang mengatur, gak ada yang mengurus, gak ada bahkan nanti yang memusnahkan menjelang hari kiamat, itu kecuali Allah. Mata kita melihat di bumi, sama. Apapun terjangkau oleh mata kita, pohon-pohon, manusia, tumbuh-tumbuhan, dengan segala macam jenisnya. Kita gak butuh rinciin satu persatu. Semuanya. Di kedalaman lautan, di kedalaman dengan berbagai macam spesies, hewan, ikan, cumi, udang, dan segala macam, dengan berbagai macam sistem perkembangbiakannya, pencernaannya, pertahanannya, semua itu terjangkau oleh mata dan tidak terjangkau, la ilaha illallah. Gak ada yang ciptakan, gak ada yang urus, kecuali Allah. Kita gak butuh cari Tuhan, udah dikerucutkan pada satu. Ini kalimat menjawab semua pertanyaan manusia sebenarnya. Tapi tinggal mereka mau beriman atau tidak. Dan cara berimannya mengikuti para nabi-nabi dan rasul ini.
Makanya Allah mengatakan dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan para malaikat-malaikat yang ada di sisinya di langit sana. Ini kita tadi bilang penghuni langit itu, ya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh dan untuk menyembahnya dan tiada pula rasa letih. Ayat 20-nya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka terus bertasbih malam dan siang tiada henti-henti. Makna dua ayat terakhir yang kita baca 19 sampai 20. Sampai 20 saja saksi bahasan yang saya mau bahas pada kesempatan ini. Artinya kalau kalian hai manusia tidak mau beriman, nggak penting buat aku kata Allah. Banyak makhluk yang beriman, ya. Perlu kita garis bawah ya, dari semua ciptaan Allah, mayoritasnya semua beriman kepada Allah. Mayoritasnya. Yang tidak beriman, kalau kita kerucutkan pada manusia sama jin, di manusia sama jin juga mayoritasnya beriman. Sedikit di antara mereka yang tidak beriman. Hewan-hewan semua beriman kepada Allah. Allah mengatakan mereka bertasbih, walakin la tafkahuna tasbihahum. Allah mengatakan tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Hewan-hewan bertasbih, manusia malaikat-malaikat bertasbih, tumbuh-tumbuhan bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Mereka beriman kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, kalau tiba pagi hari di hari Jumat, ini tentang hari kiamat ya, maka semua hewan-hewan menegadahkan wajahnya ke langit sambil menunggu apakah trompet ditiup atau tidak. Kalau tidak ditiup, maka berarti mereka melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Mereka beriman kepada Allah SWT. Mereka beriman. Jadi membangkang ini hanya sebagian kecil dari manusia. Itu pun dia sendiri yang rugi. Allah tidak butuh. Kalau dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita sudah bisa ibadah. Begitu keluar dari rahim ibu kita sudah bisa ibadah. Sampai kita meninggal, ibadah terus tidak akan ada manfaatnya buat Allah SWT. Allah tidak butuh ibadah kita. Kenapa ada di antara kita teman-teman sekalian, dia kalau ibadah, dia hanya seperti store kewajiban. Yang penting sudah sholat, yang penting sudah puasa. Karena dia pikir Allah butuh dengan ibadah itu. Keliru pemikiran antum itu. Kita yang butuh. Bagaimana caranya supaya khusyuk dalam sholat, supaya konsisten dalam membaca Quran, supaya dengan sedekah dan segala macam. Harus faham, kita yang butuh dengan ibadah kita itu. Maka dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, yang artinya, hai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal itu, aku ciptakan buat kalian, sehingga aku kembalikan kepada kalian. Manfaatnya buat kita. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, Allah tidak butuh semua. Dan di langit ini penuh miliaran malaikat berlipat-lipat dari jumlah manusia. Mereka tidak pernah letih, tidak pernah putus asa untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kedua, faedah daripada mempelajari para nabi-nabi dan rasul ini teman-teman sekalian sebagai pelajaran ya, untuk manusia, jin juga sebenarnya, tapi kita lebih fokus ke alam kita ya, agar mereka beriman dan mereka selamat dari kekufuran dengan pelajari kisah para nabi-nabi. Perhatikan bagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 12. Dan di sini kita akan banyak istidlal, mengambil dalil dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran rujukan pertama umat Islam ya. Dan memang paling jelas untuk menyampaikan kepada kita. Kita tidak butuh banyak pendapat-pendapat para ulama. Setelah Al-Quran ada dipaparkan. Allah menggambarkan bahwasanya diutusnya para nabi-nabi agar membuat dan menyelamatkan manusia agar mereka beriman dan selamat dari kekufuran dalam surah Hud dalil pertama surah nomor 11 ayat 12 ya. Maaf, ayat 120. Yang bunyinya laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Mau belajar, mau berakal, mau selamat, mau sempurna hidupnya, belajar daripada kisah-kisah para nabi-nabi itu. Al-Quran ini yang menceritakan tentang kisah-kisah mereka bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saksi bahasan kita dalam kisah-kisah mereka itu. Ya. Ada ada cara untuk beriman dan selamat dari kekufuran. Dalil yang kedua, surah Al-Qamar. Surah nomor 54 ayat 4 sampai ayat 5. Yang bunyinya, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Yang artinya, sesungguhnya dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 4 sampai ayat 5. Sungguhnya telah datang pada mereka beberapa kisah. Di dalamnya terdapat cegahan dari kekufuran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka.
Jadi sebenarnya orang yang berakal yang ambil pelajaran, tapi orang yang tidak mau engah dengan kisah para nabi-nabi ini, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuk yang sempurna untuk sampai pada keselamatan kebahagiaan kecuali kisah para nabi-nabi. Beranjak dari situlah. Dalam surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 3, ini dalil yang ketiga. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu hai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an kepadamu dan kamu sebelum kami mewahyukannya termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Nabi Muhammad SAW sendiri aja disuruh belajar dari kisah para nabi-nabi. Dan ini diceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Bagaimana satu surah lengkap mayoritasnya bicara tentang kehidupan beliau dari masa beliau kecil sampai beliau, ya, terakhir bertemu dengan ayahnya dan ibunya kembali. Kemudian selanjutnya surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 176, ayat 176. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikan kisah-kisah itu hai Muhammad. Semoga saja mereka berpikir. Semoga saja mereka merenungi. Lalu mereka menyadari siapa pencipta, apa tujuan dia diciptakan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia jauhi, mana yang boleh dia nikmatin, mana yang tidak boleh nikmatin. Sampaikan kisah-kisah itu. Supaya mereka ambil pelajaran dari kisah-kisah, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 62. Allah memerintahkan kita terus belajar dari kisah-kisah mereka. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya kata Allah SWT ini adalah kisah yang benar. Semua kisah Al-Quran adalah kisah-kisah yang benar dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Jadi tidak akan ada lagi yang perlu kalian cari tahu tentang siapa pencipta sehingga konyol gitu, ada orang yang sembah sapi, ada orang yang sembah patung, ada orang yang sembah bintang, syaitan, jin, dan segala macam itu ya. Lalu kata Allah, dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi di sini saksi bahasanya adalah sungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Faedah yang ketiga, untuk mengokohkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi-Nabi dinukil dalam Al-Quran untuk mengokohkan dakwah Nabi sendiri dan mengokohkan orang-orang beriman yang berdakwah setelahnya. Kita semua ini supaya kita kokoh, mau selalu komitmen, kayak saya ngisi pengajian, teman-teman hadir, kita komitmen selalu konsisten untuk belajar seperti ini, itu justru didapatkan dari kisah para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri pun disuruh mempelajari kisah nabi-nabi sebelum beliau, agar beliau bisa kokoh dalam berdakwah, tidak goyah, terus komitmen sampai ajal datang. Allah jelaskan dalam surah Hud, surah nomor 11, ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu hai Muhammad ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu supaya kau juga yakin. Sebagaimana kau diuji, nabi-nabi sebelum diuji. Sebagaimana kau diberikan kemenangan, kau juga akan dapat kemenangan. Sebagaimana mereka terima syariat, kau juga terima syariat. Yang itu. Dan ada suka duka dalam kehidupan. Dan dalam surat ini, surah Hud ini, telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang mau beriman. Jadi memang dalam dakwah itu ada tantangannya. Ya, sebagaimana nabi-nabi ada tantangannya. Nabi Yusuf alaihissalam itu, luar biasa. Masih kecil sudah dihasati, diiri oleh saudaranya sendiri. Dibuang di sumur. Diangkat oleh kafilah, dibawa oleh kafilah dagang. Dijual di pasar perbudakan di Mesir. Lalu dibeli oleh tokoh masyarakat di sana. Ujian yang luar biasa. Masih kecil, belum balik. Kemudian tumbuh besar di rumah, di istana raja. Ujian datang setelah itu. Sudah mulai selamat, sudah mulai dapat makanan, pakaian, segala macam. Diuji lagi. Karena ketampanannya disuka oleh majikannya sendiri, ratu pada saat itu. Ujian yang berat. Bagaimana hidupan beliau terus berlalu dengan ujian-ujian. Ya, dan bagaimana beliau melaluinya. Nah, seperti itu gambaran yang luar biasa gitu. Kemudian dalam surah Al-Kahfi juga Allah menceritakan tentang pengikut nabi-nabi. Bagaimana kalau mereka ikuti nabi, mereka bisa bersabar seperti nabi-nabi, mereka bisa konsisten menjaga keimanan mereka. Kisah Ashabul Kahfi masyhur dan kita dianjurkan baca setiap Jumat atau malam Jumat. Ya, bagi yang berpegang pada kesahihan dalilnya ya, karena ada juga yang mengatakan dalilnya lemah di situ ya. Kami termasuk berpegang pada kesahihan dalilnya.
Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 12 ya. Lau naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kisah mereka hai Muhammad dengan benar, ya. Kemudian juga dalam surah Hud ayat 49 Allah juga menggambarkan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamu wa anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 49, dan inilah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, maksudnya kisah nabi-nabi sebelum beliau. Lalu kata Allah SWT, tidak pernah kamu mengetahui dan tidak pula kaummu mengetahui sebelum informasi ini. Maka bersabarlah dalam menyampaikan dakwah ini, karena ini kebenaran sebagaimana nabi-nabi sebelummu. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian surah Al-Qamar surah nomor 54 ayat 34 juga. Ya, surah nomor 54 ayat 34. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Ini tentang informasi yang Allah beritakan tentang nabi sebelum kita. Kalau orang beriman selamat, orang kafir akan celaka. Salah satu contohnya ini tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut karena beriman, maka kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Nanti lebih panjang lebar tentang kisah bagaimana dakwah Nabi Lut, bagaimana beliau menghadapi kaumnya, bagaimana gangguan-gangguannya, dan bagaimana akhirnya umatnya atau kaumnya disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ayat-ayat seperti ini tujuannya untuk memotivasi Nabi SAW agar terus berdakwah, bersabar. Pasti wal aqibatul lil muttaqin, ujung-ujungnya orang bertakwa yang akan menang nantinya. Dan juga untuk kaum mukminin yang berdakwah setelahnya. Tidak ada teman-teman sekalian dakwah itu mulus, tidak ada gangguan, itu enggak ada. Jadi jangan bilang, kok kenapa kita sudah sampaikan yang benar kita masih diganggu. Itu tantangan dakwah, semua nabi-nabi begitu. Jadi kita harus tahu akan ada tantangannya, gitu kan? Semua ini adalah sebagai motivasi buat Nabi SAW agar kokoh berdakwah, dan bagi kaum mukminin yang meneruskan dakwah beliau, ya, bahwasanya ini akan mengokohkan iman mereka dan menambah iman mereka. Dan pada saat mereka tahu orang-orang beriman sebelumnya juga diuji, bahkan waktu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang saya pernah gambarkan di serial beliau, ya, di serial sahabat kita, itu Umar bin Khattab pernah di masa khilafahnya panggil Khabbab. Karena Umar bin Khattab tahu ini Khabbab di Mekah disiksa dulu. Ditanya, hai Khabbab, siksaan Quraisy yang paling sakit, menyakitkan apa yang kau rasakan? Khabbab nggak bicara apa-apa. Buka bajunya, ternyata di tulang punggungnya Khabbab dari batang lehernya sampai ke tulang ekornya itu di sebelahnya ada lubang dalam sekali. Warnanya hitam kemerah-merahan. Dalam sekali. Umar begitu lihat langsung Umar nangis duluan. Nangis, Umar sangat kokoh hatinya luar biasa, nangis. Lalu Umar mengatakan, apa yang mereka lakukan Khabbab kepadamu? Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh mereka mendatangkan batu-batu yang panas dan tajam, mereka tancapin ke padang pasir, lalu mereka menyeret tubuhku dengan kuat, hanya untuk supaya tidak beriman lagi kepada Rasulullah SAW. Tahu waktu selesai terjadi luka-luka itu, berdarah-darah semua, Khabbab datang kepada Nabi SAW di depan Ka'bah. Nabi lagi berlindung dengan jubah beliau. Karena cuaca panas, beliau berlindung pada saat itu. Lalu Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, lihat bagaimana mereka menyiksa kami. Nih, darah-darah, luka semuanya luar biasa. Ini bukan ditusuk jarum, ya. Ini luka luar biasa dalam. Umar pun menangis melihat kejadian tersebut di masa khilafah beliau. Tolong minta kepada Allah agar diberikan kemenangan. Apa kata Nabi SAW? Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian kaum yang tergesa-gesa. Sungguh umat sebelum kalian. Nabi suruh ambil pelajaran. Yang sudah beriman. Sungguh didatangkan dan ditanam ke bumi, tersisa lahirnya saja, lalu kemudian diambil gergaji, dibelah dua kepalanya, dia tidak meninggalkan agamanya. Ya, itu ringan ujian kau seperti ini. Orang sebelum kamu lebih berat daripada itu. Nah gitu, ya. Berarti kalau kisah sebelum ini memotivasi kita, oh ternyata ada yang lebih berat, ya. Dan orang beriman seperti itu. Dan dalam hadis yang lain untuk menghibur kita teman-teman, kalau ada gangguan bersabar saja. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau hari kiamat nanti, orang-orang yang sedikit ujiannya melihat orang yang ujiannya banyak, melihat bagaimana keutamaan yang Allah kasih mereka, maka orang-orang yang sedikit ujiannya berharap kembali ke dunia, digunting-gunting kulit mereka. Itu kan sakit sekali.
supaya mereka merasakan ujian dan dapat balasan yang besar di akhirat sana. Orang kalau sudah meninggal nanti, kita akan lihat histori hidup kita nih. Oh, ini saya lahir dari rahim ibu saya ya. Ini tangisan pertama, tarikan nafas pertama, dan mulai bisa jalan, merangkak, mulai duduk, merangkak, dan seterusnya sampai mulai bersekolah. Oh, ujungnya menikah, mati. Ya, sudah. Ini histori hidup saya, ringkas sekali ya. Dan ujian yang kita lalui, oh ternyata sekecil itu ya. Cuma sebentar, tapi balasannya seperti ini. Apalagi Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang sabar tanpa ada batasannya, gitu kan? Dan memang konsep para nabi-nabi, nikmat, syukur, ujian, bersabar. Gak akan mungkin teman-teman kita bisa lalu kehidupan kalau kita nggak punya dua sayap ini. Bersyukur kalau nikmat ada, bersabar kalau ujian ada. Jangan antum dapat nikmat bersyukur, tapi begitu ada ujian keluh kesah. Gitu. Baru flu saja satu kampung udah tahu kalau flu. Terima ujian Allah SWT. Kalau antum bicara sama ahlinya, nggak ada masalah. Dokter misalnya, atau antum bicara kalau sudah punya istri minta obat, mungkin. Semua orang kita iklanin, atau buat status lagi flu, misal. Untuk apa gitu? Kayak seakan-akan mengeluhkan Tuhannya gitu kan. Ini ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa melihat dari kisah para nabi-nabi. Mereka bagaimana luar biasa melalui ujian-ujian dalam hidup mereka. Nanti kita ambil dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam dengan kesabaran yang luar biasa gitu ya. Dari ujian-ujian yang datang gitu. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 25 sampai ayat 26, yang bunyinya, wa yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa biz zubri wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakanmu hai Muhammad, ada yang mendustakan kamu, tidak mau menerima dakwamu, enggak usah sedih. Karena Nabi SAW kadang-kadang sedih melihat ada sebagian dari orang Quraisy yang menolak dakwah beliau. Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Ada umat nabi-nabi sebelummu, umatnya juga begitu. Keluarganya juga begitu, ada yang nolak. Kemudian mereka kemudian telah datang rasul-rasul membawa mukjizat yang nyata dan kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna. Dan lihatlah, kata Allah, bagaimana aku siksa orang-orang yang kafir itu. Dan lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkahanku. Di sini kita disuruh ambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita, nanti akan kita jelaskan insyaAllah di setiap nabi-nabi ini, karena umat-umat mereka yang kufur itu memang disiksa, dibinasakan oleh Allah SWT dengan sangat menyedihkan ya. Memedihkan, tapi pada saat itu tidak ada lagi manfaat penyesalan dari mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita supaya ambil pelajaran atau langsung kita masuk perkataan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau buat statement tentang di buku yang kita bedah nanti ya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah para nabi-nabi, beliau mengatakan bahwa tujuan dihadirkannya kisah-kisah para nabi adalah untuk memberikan pelajaran kepada kaum mukminin sepanjang masa agar menjadi bekal bagi para pengikut mereka yang jujur dan ikhlas supaya mereka kokoh dengan keimanan mereka. Yang keempat, pelajaran yang faedah yang bisa kita ambil dari kisah para nabi-nabi ini adalah dipilihnya mereka dari manusia agar mudah untuk kita contohi. Ya, bukan dari malaikat sehingga sulit kita untuk mencontoh, sebagaimana tadi sudah kami singgung ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 94 sampai 95. Wa ma mana'an nasa yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basyaran rasula qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tak kala datang petunjuk kepada mereka, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Maksudnya kenapa manusia ini yang diutus? Kenapa ini kerabat saya? Kenapa ini tetangga saya? Ya. Bukankah kata Allah, atau katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat berjalan di bumi sebagai penghuni bumi, niscaya kami akan turunkan juga dari langit kepada mereka sosok malaikat yang menjadi rasul. Ya, jadi dipilih dari manusia supaya mudah kita ikut. Jadikan suri tauladan. Jadi jangan lagi ada alasan bagi manusia
Kenapa Allah nggak utus dari malaikat? Kenapa Allah nggak utus kalau Rasul itu tidak melalui bayi, lahir dari rahim ibu, dia langsung dewasa saja? Itu semua dibantah. Supaya kita tahu, oh ini manusia seperti kita juga ya. Ternyata Nabi juga itu tidur, Nabi juga ngantuk, Nabi juga lapar, Nabi juga kenyang, Nabi juga senang, Nabi juga sedih. Supaya seperti kita, jadi mudah kita untuk mengikutinya. Kemudian juga disebutkan ya di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 21, di mana kita diperintahkan untuk mencontohi Nabi SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW, beliau juga manusia biasa seperti kita, mudah untuk diikutin hidupnya, mudah dipelajari sejarahnya gitu kan. Benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mau mengharapkan rahmat Allah, mau juga nanti selamat di akhirat masuk surga, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Faedah kelima dari mempelajari sejarah para nabi-nabi ini adalah ini tashih tarikh al-bashariyah, atau pembetulan pelurusan tentang sejarah manusia. Munculnya konsep Darwin, manusia dari kerah misalnya, ya, itu konsep yang karena dia menyimpang dari fitrahnya, karena dia mau tolak namanya ada Tuhan gitu ya. Maka itu diluruskan dengan dipelajari para sejarah nabi-nabi ini. Dan selalu saja teman-teman sekalian, memang kita harus paham ini ya, selalu terjadi persaingan antara hak dan batil. Hak dibawa oleh para nabi-nabi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, ya, yang saingi Adam iblis. Dan begitu seterusnya, nabi-nabi juga akan ada pengikut iblis. Terus begitu, hak dan batil selalu bersaing dari dulu. Dan itu tidak akan berubah sampai menjelang hari kiamat. Dan semua pengikut nabi-nabi pasti akan menang. Sebagaimana Allah kekalkan wal akibatu lit taqwa. Pasti ketakwaan itu akan menang gitu ya. Dan di akhirat mereka akan masuk surga yang abadi selamanya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Sementara iblis pasti rugi dengan para pengikutnya, sebagaimana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sengsara, pengikutnya juga akan sama. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Dan sudah pernah kita jelaskan ada ayat dalam surah Ibrahim dalam pengajian kita yang lain ya, bagaimana iblis nanti akan berkhutbah ya di neraka. Dan kalau masih ingat saya bilang jangan dengar khutbah ini di neraka, di ta'lim aja di dunia ya. Nanti kalau dengar di neraka berarti antum sama-sama dengan dia gitu ya. Dia mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan janji yang benar, dan saya juga janji kalian tapi saya telah menipu kalian. Ya, itu luar biasa. Allah sudah bongkar, nanti iblis akan menyesal di akhir dan menghardik orang-orang yang jadi pengikutnya. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrikum wa ma'antum bimusrikhi. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian tidak bisa tolong saya, gitu kan? Itu sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dengan kisah-kisah para nabi-nabi kita jadi bisa lebih memahami Al-Qur'an. Karena banyak sekali dalam Al-Quran kisah nabi-nabi. Ya. Dan mayoritas isi-isinya itu menceritakan tentang para dakwah nabi-nabi. Dan sering diulang-ulang. Kisah Nabi kita tahu ada surah ya. Surah nomor 10 surah Yunus, surah nomor 11 surah Hud, gitu ya. Surah nomor 12 surah Yusuf. Ini nabi-nabi berurut-urut nih. Ya. 13-nya Ar-Ra'd, surah 14-nya kembali surah Ibrahim lagi. Gitu kan. Terus begitu, surah nomor 21 Al-Anbiya ya, terulang-ulang. Kemudian kita tahu juga ada surah Nuh, ada surah Muhammad, nama-nama nabi-nabi disebutkan dalam Al-Quran itu, dan umumnya kisah-kisah mereka diulang-ulangi seperti dalam surah Al-Furqan, surah Al-Qasas, surah Asy-Syu'ara. Ini disebut-sebut kisah-kisah mereka. Jadi sebenarnya kalau kita mau fahami Al-Quran, memang kita harus faham tentang kisah mereka. Karena kisah-kisah mereka ini banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran. Yang ketujuh, mereka diutus untuk basyiran wa nadhira. Basyir adalah membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan nadhir adalah membawa ancaman bagi orang-orang yang kufur. Semua nabi-nabi fungsinya sama. Nabi-nabi fungsinya sama. Mereka basyiran wa nadhira. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 119, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Benar-benar kau adalah utusan kami sebagai pembawa berita gembira, kata ulama tafsir, bagi orang-orang yang beriman.
Sholat dapat apa, puasa dapat apa, zakat dapat apa, bakti orang tua dapat apa, semua ada janji-janjinya. Di dunia mereka semangat mengerjakan ada janji tersebut, di akhirat mereka akan dapat balasannya. Ya. Dan juga nazir, pemberi peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Ya, zina dapat ini ancamannya, riba dapat itu, dihukum ini dan itu. Terus di dunia akan datang hukumannya, di akhirat juga akan datang hukumannya. Lalu dikatakan oleh Allah SWT, ya, selain membawa berita gembira dan memberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Maksudnya kalau ada orang yang tidak mau beriman, itu urusan mereka. Ya. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat tentang ahli neraka. Walaupun dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutusmu, hai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Jadi kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW memang diutus, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja. Sebagaimana beliau katakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Nabi-Nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Gitu ya, untuk seluruh alam semesta. Dan kami tidak mengutus Hai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira bagi yang beriman dan sebagai pemberi peringatan pada orang-orang yang membangkang, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam surah Fatir surah nomor 35 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Yang artinya sungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira bagi yang beriman dan sebagai pemberi peringatan bagi yang membangkang. Dan tiada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi dari ayat ini juga sebagian ulama beristidlal bahwasanya umumnya manusia dan jin sudah sampai kepada mereka dakwah. Ya. Nanti akan kita jelaskan di jumlah nabi-nabi dan rasul. Yang kedelapan, agar menjadi hujjah bagi manusia. Tidak ada lagi alasan bagi manusia hari kiamat, ya Allah saya tidak tahu, saya tidak kenal engkau ya Allah, saya tidak pernah ada baca kitab yang kau turunkan, saya tidak pernah tahu ada utusanmu. Jadi nggak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak beriman, Baik, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 165 yang berbunyi, Rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah nanti di hari kiamat mengatakan ya Allah engkau tidak utus kepadaku utusan itu ya. Ya. Dan juga tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sudah diutus Rasulullah tersebut. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, termasuk pernah saya jelaskan ya. Allah kalau ada yang tanya Ustaz, Allah kan haramkan babi. Lalu kenapa Allah ciptakan babi itu? Ya, supaya nanti antum tidak ada alasan hari kiamat. Antum tidak bisa bilang ya Allah engkau haramkan babi, saya nggak tahu mukanya babi bagaimana. Nah ini babi nih. Ini suaranya. Ini bahasa Indonesia. Nggak ada alasan. Nabiku sudah sampaikan, ulama-ulama sudah sampaikan, baik, nggak boleh ya babi haram. Nah, gitu. Jadi nggak ada alasan untuk menolak. Nah, seperti itu. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Madarikus Salikin beliau, hujjatullahi qamat alal abd. Tegak argumentasi dan hujjah Allah terhadap hamba-hamba biirsalir rasul dengan mengutus para rasul, wa inzalil kitab dan menurunkan buku kitab ya Al-Qur'an misalnya, wa bulughu dzalika ilaihi wa tamakkuni minal ilmu bihi, dan itu disampaikan pada mereka dan mereka bisa mempelajarinya sawan alima au jahil, dan dia pelajari, dia tahu atau tidak tahu, tetap tegak hujjah padanya argumentasi. Faqul man tamakkan min ma'rifati ma amara Allah bihi wa naha anhu faqassara anhu wa lam ya'rifu faqad qamat alaihi hujjah. Maka semua orang, kata beliau, yang mempelajari apa yang telah Allah perintahkan dan apa Allah larang, lalu kemudian dia tidak memahaminya atau dia tidak mau tahu, dia tidak mau pelajari, maka tetap hujjah telah tegak padanya. Ya, tidak tegak padanya. Wallahu azza wa jalla la yu'adzib ahadan illa ba'da qiyami hujjah alaih. Dan Allah tidak akan menyiksa seorang hamba kecuali telah tegak argumentasi padanya. Qala Allah Ta'ala,
Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Wa qal, dan Allah juga mengatakan, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap ada satu kelompok dilempar di neraka nanti di hari kiamat, maka para malaikat akan bertanya, "Bukankah telah sampai kepada kalian seorang pemberi peringatan?" Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Lalu mereka menjawab, benar telah datang kepada kami pemberi peringatan tapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami mengatakan Allah tidak turunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kalian termasuk dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Isra surah 17 ayat 15 tadi ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami enggak akan menghukum satu kaum sampai kami utus padanya rasul. Dan dalam surah Al-Mulk surah nomor 67 ayat 8 dan juga ayat 9. Yang kesembilan dari 11 poin ini teman-teman sekalian adalah mengetahui tentang hukum halal haramnya Allah. Dengan datangnya para nabi dan rasul ini kita jadi tahu mana yang Allah bolehkan kita nikmati, mana yang tidak boleh kita nikmati, ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157 tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, tapi di potongan, ini ayatnya panjang ya, di potongan tengah-tengah ayat Al-A'raf 157 ini ada potongan ayat wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah menghalalkan bagi mereka semua yang baik-baik dan mengharamkan dari mereka semua yang buruk-buruk, ya, semua yang buruk-buruk gitu ya. Ini pernah saya sampaikan sedikit selingan masuk di poin ini, yang pernah ada seorang guru sekolah di Jeddah, dia kebetulan perokok ya. Kemudian dia masuk ke masjid, dia dengar syekhnya lagi mengatakan kalau rokok itu tidak boleh, hukumnya haram gitu. Terus dia protes, dia mengatakan, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram?" Ya. Dengan berdalil ayat ini ya, surah Al-A'raf 157 tadi. Dan Allah memerintahkan atau mengutus Nabi Muhammad SAW justru untuk menghalalkan yang baik-baik, thayyibat, dan mengharamkan yang khaba'ith. Syekhnya bilang, rokok termasuk khaba'ith, yang buruk gitu ya. Dia bilang, saya tidak lihat itu khaba'ith. Bagi saya oke-oke saja, saya sekian tahun merokok, saya nggak apa-apa gitu ya. Maka kata syekhnya, itu argumentasi kamu? Dia bilang, iya. Kata syekhnya, jadi kau anggap rokok itu baik? Dia bilang, iya baik. Lalu kata syekhnya, kalau begitu saya sarankan, sebentar kamu pulang, beli rokok yang banyak, kasih istrimu rokok, kasih anakmu rokok. Kalau perlu bayi juga yang baru lahir kasih rokok. Orang ini karena dia guru, dia faham. Dia keluarin rokoknya, dipatah-patahin sama dia. Oh, saya tahu kenapa jadi haram, kenapa jadi khaba'ith. Kalau baik kasih semua orang. Gitu kan? Ternyata anak bayi nggak boleh. Orang merokok seluruh dunia disepakati kalau di bandara dikasih tempat sendiri, di pesawat nggak boleh merokok. Kenapa dilarangin? Kalau baik kenapa dilarang? Contohnya gitu ya. Kemudian selanjutnya firman Allah SWT surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang Allah bolehkan. Syaratnya dua, halal yang Allah bolehkan, dan thayyibah, berkualitas. Ayam halal kalau disembelih dengan cara yang benar, tapi kalau bangkai dia enggak thayyibah lagi, maka tidak bisa. Atau misalnya makanan sudah rusak ya, dan akhirnya bisa mendatangkan penyakit, maka tidak thayyibah. Maka ini harus dua syarat terpenuhi. Itu salah satu yang kita bisa tahu dari diutusnya para nabi-nabi ya. Dan jangan pernah ikuti bisikan-bisikan syaitan justru untuk makan yang haram, karena dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Juga surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 88 yang berbunyi, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah kata Allah, silakan apa yang kami jadikan rezeki untuk kalian, tapi yang halal dan thayyib, yang dibolehkan oleh Allah dan juga yang berkualitas ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Poin ke-10 dan ke-11 terakhir dalam faedah mempelajari kisah para nabi-nabi ini adalah poin ke-10-nya, kita jadi tahu bagaimana caranya bersyukur terhadap nikmat sehingga bisa bertambah. Dan poin ke-11-nya, bagaimana kita mengenal tentang musibah-musibah dan solusi dari permasalahannya. Jadi dua poin ini kalau kita gabungkan ya, dua-duanya itu bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Ini ilmu yang luar biasa. Dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau sukai,
Ya, beliau rasa nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang dengan izinnya semua kebaikan bisa dengan nikmatnya semua kebaikan bisa tersempurnakan. Setiap Nabi SAW dapat nikmat apapun, beliau baca ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika Nabi SAW mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, ujian berat atau ringan, beliau selalu mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala sesuatunya. Jadi tingkatan manusia itu teman-teman, yang paling baik adalah bersyukur dalam setiap keadaannya. Ada nikmat bersyukur, ada ujian bersyukur. Dengan bersangka baik pada Allah kalau ujian ini baik buat dia. Karena ada sebagian derajat di surga nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan ujian tersebut. Misalnya ada derajat ke 100 di surga kita mau dapat, Allah mau kasih kita. Tapi kita nggak cukup dengan amal soleh kita cuma 60 tahun ibadah. Allah datangkan ujian sekian lama misalnya, itu akan mengangkat derajat kita di derajat surga tersebut. Makanya Nabi SAW nikmat bersyukur, musibah pun beliau bersyukur kepada Allah. Tingkat kedua ini yang standar, ada nikmat bersyukur, ada ujian bersabar. Ini sering hadis Nabi SAW, ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman saja. In asaba sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, in asaba darra sabar, kalau diberikan ujian dia bersabar. Yang buruk adalah diberikan nikmat kufur, dia tidak bersyukur, apalagi kalau datang ujian. Semua hidupnya penuh dengan keluh kesah. Makanya dianggap orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa kenal kondisi seperti itu ya. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ujian-ujian yang berat kepada para nabi-nabi. Ini tadi yang sudah kita sempat singgung sebentar ya. Atau tadi sedikit ya di awal. Itu berangkat daripada hadis Nabi SAW, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Sesungguhnya berat, besarnya balasan akan datang nanti sesuai dengan besarnya ujian yang ada. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Kalau Allah suka seorang hamba, Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, terima ujian tersebut, maka dia juga mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Dan siapa yang marah, maka Allah pun marah padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan waktu ditanya kepada Nabi SAW, ayun nasi asyaddu bala'an, siapa orang yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya, beliau mengatakan para nabi-nabi. Jadi bukan berarti karena mereka pilihan lalu kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang mendekati iman para nabi-nabi itu. Wa yubtala ar-rajulu ala hasb dini, seseorang diuji sesuai dengan kekuatan dan kokohnya dia dalam agamanya. Fa in kana dinuhu sulba, fa in kana fi dini sulba, kalau dalam agamanya ada keteguhan, ishtadda bala'u, maka akan lebih banyak ujiannya. Wa in kana fi dini riqqah, ibtalau ala hasba dinihi, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan imannya atau agamanya. Fala yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Dan ujian itu terus datang pada seorang hamba yang beriman sampai nanti dia berjalan di muka bumi tidak tertinggal lagi satupun dari dosa-dosanya. Dari sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana diajarkan dari kisah Nabi. Kita langsung ambil kisah Nabi Muhammad SAW tadi. Bagaimana kita diajarkan menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan bagaimana juga kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ini kurang lebih gambaran tentang 11 poin faedah daripada kita mempelajari kisah para nabi-nabi tersebut. Sekarang kita masuk ke poin lain tentang masalah jumlah para nabi-nabi dan pendapat ulama berhubungan dengan masalah hal tersebut. Ya. Berikut juga ada bahasan-bahasan sedikit berhubungan dengan masalah itu ya. Apakah ada juga kalangan dari kalangan jin para nabi-nabi, ya? Apakah ada kalangan perempuan dan seterusnya. Kalau nabi kita sampaikan dulu tentang definisi dan perbedaan ya. Saya tidak masuk lagi ke masalah definisi etimologi atau bahasanya karena ini panjang nantinya. Saya langsung masuk saja ke perbedaan nabi dan rasul. Kesimpulannya dari panjang pendapat ulama adalah nabi-nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, tetapi mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan sebelumnya. Jadi kalau nabi itu tidak bawa syariat baru, dia diutus, apa yang nabi atau rasul sebelumnya sampaikan dia tinggal ingatkan kembali kaumnya. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW tentang Bani Israel. Setiap kali nabi meninggal, maka ada nabi yang baru Allah utus, menyampaikan saja, menyambung lidah
daripada nabi-nabi dan rasul sebelum. Kalau rasul, seseorang yang Allah berikan wahyu, syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Ya. Jadi dengan contoh misalnya terdekat Nabi Musa, dan semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul. Ya. Berarti rasul itu lebih tinggi. Karena semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Ya. Makanya nanti kita akan bacakan hadis-hadis tentang masalah jumlah mereka. Kalau rasul itu membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Yang terdekat misalnya Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa rasul, berarti dia juga nabi, membawa kitab Taurat. Begitu datang Nabi Isa, Isa alaihissalam juga rasul, membawa kitab Injil. Maka otomatis ya dengan datangnya Injil, datang syariat baru menghapus syariat Taurat. Makanya kalau kita tanya teman-teman kita Nasrani, bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan kufur. Ya. Kenapa? Karena telah datang risalah baru, Rasul Isa membawa risalah baru, syariat baru, tapi tidak diimani sama mereka. Nah begitu juga kita. Kenapa umat Islam mengkafirkan Yahudi dan Nasrani? Karena mereka tidak mengimani Rasul yang datang terakhir. Yang Rasul ini menghapus syariat sebelumnya. Jadi dengan datangnya Al-Quran, Injil dan Taurat tidak lagi ditelawakan, tidak lagi diterapkan hukumnya. Karena telah datang Rasul yang menghapus. Tapi tetap wajib kita imani keberadaan mereka. Tetap wajib kita imani keberadaan. Tetap kita mengatakan Isa adalah betul Nabi, Musa adalah Nabi dan pernah turun kitab pada mereka, pada Isa Injil dan kepada Musa At-Taurat misalnya. Pendapat ulama tentang masalah jumlah mereka itu beranjak dulu daripada beberapa riwayat hadits ini. Riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Ahmad Syakir dan juga Syekh Albani. Ini mereka mensahihkan hadits ini. Hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Qultu ya Rasulullah, ayyul anbiya'i kana awwal?" Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, nabi siapa yang pertama sekali diutus? Qala Adam. Kata Nabi SAW, Adam. Nah tadi makanya kita bilang ya, kisah semua manusia beranjak dari kisah para nabi-nabi. Karena manusia pertama dia sudah nabi. Kan gitu. Jadi kita harus betul-betul pelajari tentang kisah mereka. Qultu ya Rasulullah, wa nabiyun kan? Maka saya berkata ya Rasulullah, apakah Adam itu adalah seorang nabi? Qala na'am, nabiyun mukallam. Beliau mengatakan iya, dia nabi, bahkan nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Qultu ya Rasulullah, kamil mursalun. Aku berkata ya Rasulullah, berapa jumlah utusan-utusan Allah? Qala 300 wa bid'a asyara. Beliau mengatakan, Abu Dzar mengatakan, dan berapa jumlah Rasul? Bukan Nabi lagi tanya, jumlah Rasul. Kata Nabi SAW, 300 ya, sekian belas orang. Jumman ghafira, jumlah mereka sangat banyak. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, jadi penyebutan di sini adalah Nabi Adam adalah Nabi alaihi wassalam, kemudian jumlah Rasul adalah 300 sekian belas orang. Tidak ditentukan jumlahnya, tapi di atas 300. Belasnya pun tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi 300 sekian belas gitu ya. Kemudian riwayat yang kedua dari Abi Dzar juga radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Namun hadis ini disahihkan oleh beliau, Ibnu Hibban sahihkan, tapi beberapa ulama hadis seperti Al-Arnaud dalam tahqiq beliau mendhaifkan hadis ini. Berbunyi dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, kamil anbiya. Maka Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, berapakah jumlah para nabi-nabi? Qala mi'atu alfin wa ishruna alfa. Nabi SAW mengatakan 120.000. 120.000 orang nabi. Qultu ya Rasulullah, kamil rusul. Lalu saya bertanya lagi, dari mereka berapa orang rasul? Ya, kamil rusul min dzalik, berapa rasul-rasul dari 120.000 itu? Qala 313 jumman ghafira. Ya. Jumlah para rasul-rasul adalah 313 orang dan jumlah mereka sangat banyak. Nah, kalau riwayat yang kedua ini berarti menjelaskan total semua nabi-nabi 120.000 dan rasulnya 313. Ya. Riwayat yang ketiga sekalian adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, dan hadis ini juga masih dibicarakan dan dilemahkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah beliau ya. Tapi ini umumnya ulama pegang hadis-hadis ini ya. Apalagi Syekh Albani
menilai atau langsung menilai hadis ini dengan disahihkannya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya?" Berapa jumlah nabi? Berapakah yang sudah atau berapa mencapai jumlah para nabi-nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam yaitu alfin wa arba'atu wa ishruna alfa. Beliau mengatakan jumlah para nabi-nabi 124.000. Riwayat sebelumnya 120.000. Ini lebih 4.000, 124.000. Kemudian ar-rusulu min dzalika 315 jam'an ghafira. Dan di antara mereka 120.000 itu ada 315 rasul dan mereka jumlahnya banyak. Jadi riwayat yang pertama hanya menyebutkan Nabi Adam sebagai nabi dan jumlah rasul 300 sekian belas. Riwayat yang kedua menyebutkan jumlah nabi 120.000 dan jumlah rasul 313. Riwayat yang ketiga, riwayat Abu Umamah, tadi dua riwayat itu Abi Dzar. Riwayat yang ketiga, riwayat Abi Umamah radhiyallahu anhu majma'in 124.000 nabi, diantaranya 315 rasul. 315 rasul. Jadi ini pendapat yang berpegang pada hadis-hadis ini dan mensahihkannya mengatakan berarti kalau kita simpulkan jumlah mereka sangat banyak. Ya, maksimal penyebutannya 124.000 nabi dan 315 rasul, ya. Ada juga yang mengatakan 313 karena dua-duanya punya riwayat. Pendapat lain mengatakan bahwasanya jumlah mereka sebenarnya tidak bisa dibatasi dengan jumlah yang disebutkan dalam hadis bagi yang melemahkan hadis-hadis tadi. Sehingga pendapat-pendapat ulama yang melemahkan hadis Abi Dzar dan Abi Umamah, mereka berkesimpulan bahwasanya tidak ada penentuan tentang jumlah yang pasti, tetapi jumlah mereka sangat banyak. Di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh Al-Lajnah Daimah. Ada kayak majelis fatwanya Saudi sekarang, ya. Mereka mengatakan anna adadal anbiya war rusul la ya'lamu adaduhum illallah. Sesungguhnya jumlah para nabi-nabi dan rasul tidak ada yang ketahui jumlah pastinya kecuali Allah. Dinukil dari Fatwa Lajnah jilid 3 halaman 256. Ini ada pendapat kedua mengatakan jumlahnya tidak bisa kita sebutin, ya, berapa jumlah mereka pasnya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Ta'ala, lakinnahum jumman, tapi mereka sangat banyak, ya. Wafir dan juga banyak, jumlah mereka banyak, ya. Qassallahu alaina akhbar atau akhbar ba'duhum wa lam yaqussu alaina akhbar ba'du akharin atau ba'da akhar. Jadi sebagiannya telah Allah ceritakan pada kita, sebagian juga tidak Allah ceritakan kepada kita. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz, ya. Lalu beliau mengatakan semua itu kullu hadza bi hikmatihil baligha jalla wa ala. Semua itu dengan hikmah yang sangat mulia dari Sang Pencipta Allah yang Maha Tinggi dan juga Maha Mulia. Dari Majmu' Fatwa beliau atau Majmu' Fatwa Syekh bin Baz jadi 2 halaman 66 sampai 67, ya. Dari kesimpulan apa yang kita bisa ambil di sini berarti jumlah mereka sangat banyak dan tidak bisa disalahkan karena ada dua pendapat. Kalau ada yang mengatakan jumlah nabi-nabi 120.000 atau 124.000 dan kalau mau mengatakan rasulnya diantaranya 313 atau 315, ini tidak bisa disalahkan karena berujuk pada hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani tadi dari hadis pertama Abi Dzar, ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan enggak, jumlah mereka tidak terbatas karena berpegang pada lemahnya hadis tadi yang dibahas itu, maka juga tidak disalahkan. Tapi yang disepakati adalah semua nabi-nabi betul telah Allah utus dan jumlah mereka sangat banyak. Ada di antara mereka yang sudah Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Ya, nanti kita jelaskan siapa saja yang telah Allah ceritakan, gitu, ya. Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 164 Allah mengatakan, An-Nisa surah nomor 4 ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Dan ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, ya. Dan juga ada rasul-rasul yang belum kami ceritakan kepadamu, dan ketahuilah Allah berbicara secara langsung dengan Musa. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada Nabi Muhammad SAW ada yang diceritakan, ada yang belum diceritakan. Karena 124.000 jumlahnya banyak sekali.
Kalau akan diceritakan mungkin butuh kitab berjilid-jilid, ya tidak cukup dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian juga dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah nomor 40 ayat 78 Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika minhum man lam naqsus 'alaik." Ya. Dan kami telah mengutus, itu ayatnya berlanjut ya, tapi saya ambil saksi bahasan sampai sini. Dan kami telah mengutus rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, ada di antara mereka yang sudah kami ceritakan padamu, ada juga yang belum kami ceritakan kepadamu. Ya. Kemudian selanjutnya poin yang perlu kita garis bawahi adalah apakah nabi-nabi semuanya dari kalangan laki-laki? Pendapat yang paling kuat jumhur ulama mengatakan iya. Karena dalil-dalil cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Al-ayah. Dan kami tidak mengutus kepadamu hai Muhammad, atau kami tidak mengutus sebelummu ya hai Muhammad dari para rasul-rasul itu kecuali dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Dan ini pendapat yang paling kuat, memang mereka semua dari kalangan laki-laki. Nah, dari perempuan tidak ada penyebutan satupun dalil bahwasanya ada dari kalangan mereka yang menjadi nabi-nabi ya. Sementara yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah ibunya nabi ya, kayak Maryam ya alaihissalam, ibunya Isa, dan tidak disebutkan sebagai seorang nabi. Begitu juga dengan ibunya Musa alaihissalam yang meletakkan Nabi Musa dalam kotak, kemudian mengadirkannya di sungai Nil dan seterusnya. Itu adalah kisah nanti kita sampaikan insyaAllah. Kemudian juga dalil yang kedua adalah surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 109 yang membuktikan bahwasanya semua dari kalangan laki-laki. Surah Yusuf nomor 12 ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Al-ayah. Dan kami tidak mengutus ya orang-orang sebelum wahai Muhammad kecuali dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka dari penduduk negeri-negeri itu. Dari penduduk negeri-negeri itu. Masalah yang lain lagi di sini adalah apakah semua nabi-nabi dan rasul dari kalangan manusia atau ada dari kalangan jin? Ya, karena jin juga dibebankan hukum. Ya, ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah pendapat Ad-Dahhak. Ini seorang ulama tabi'in dulu ya. Wal Muqatil, dan ini dipilih oleh Ibnu Hazm, salah satu ulama yang ada di Spanyol dulu. Anna bil jinni nabiyyun wa rasul, bahwasanya dari kalangan jin ada juga nabi dan rasul. Artinya mereka berpendapat bahwasanya dari 120.000 tadi itu tidak semuanya manusia, tapi ada dari kalangan jin. Yang manusia dikirim ke manusia, yang jin dikirim ke jin. Ini pendapat mereka. Nanti kan kita jelaskan pendapat yang lain ya. Itu beranjak daripada dalil firman Allah SWT surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 130. Ini dalilnya mereka bahwasanya ada dari kalangan jin juga nabi. Al-An'am surah nomor 6 ayat 130 yang bunyinya, "Ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Terjemahannya, Allah berfirman, wahai kalangan jin dan manusia. Allah nanti mengajak bicara di akhirat, di mahsyar. Wahai kalangan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Nah, bahasa kamu sendiri mereka bilang, oh berarti manusia ada, jin juga ada gitu ya. Yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini pendapat yang pertama ya. Tapi kalau kita kembali kepada khilaf di antara ulama, di antaranya pendapat kedua, ini pendapat yang paling kuat. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diikuti dengan Mujahid ya. Kemudian didukung oleh ulama-ulama yang datang jauh setelah mereka adalah Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullah semuanya. Mereka mengatakan, kulul anbiya war rusul minal ins. Semua nabi-nabi dan rasul hanya dari kalangan manusia saja. Dalilnya cukup banyak ya, tapi saya akan angkat sebuah dalil saja surah Al-Ahqaf, surah nomor 41 ayat 29. Yang bunyinya, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمٍ مُنذِرِينَ. Al-ayah. Artinya,
ingatlah ketika kami mendatangkan kepadamu hai Muhammad sekelompok dari jin, mereka mendengarkan Al-Quran, dan pada saat mereka hadir mendengarkannya, mereka berkata satu sama yang lain, dengarkanlah. Ya, pada saat mereka selesai mendengarkannya, maka mereka kembali kepada kaum mereka menjadi pemberi peringatan. Jadi kalau misalnya memang ada dari jin juga, harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus bersama dengan Nabi SAW juga dari kalangan jin, yang tidak butuh jin itu datang kepada Nabi untuk mendengarkan ya ayat Al-Quran. Nah seperti itulah ya. Dan ada beberapa dalil-dalil yang lain memang yang dipegangi. Dan pendapat ulama seperti disimpulkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Sadiq An-Najr ya. Beliau punya tulisan namanya Mabahith Al-Aqdi Al-Muta'alliqa bil Imani bil Rusul. Beliau mengatakan setelah menyebutkan banyak dalil dan pendapat ulama, kalau saya nukil ini semuanya panjang sekali. Mungkin sampai maghrib ya. Lama sekali beliau menukil banyak pendapat-pendapat ulama, dan dalil-dalilnya kesimpulannya adalah pendapat kedua yang terkuat. Ya, apalagi memang belum dinukil dari Nabi SAW satu pun perkataan beliau mengatakan sebagaimana saya diutus, dari jin juga ada diutus ya. Nabi nggak pernah ucapkan itu. Ya, berarti menandakan memang tidak ada informasi, dan dalil-dalil yang ada justru mengarah kepada manusia. Selanjutnya tentang jumlah nabi-nabi dan rasul yang harus kita imani. Kita sering dengar 25 nabi dan rasul ya. Nah, pertanyaan sederhana, dari mana angka 25 ini? Kenapa bisa ada kita harus imani 25 nabi dan rasul? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus ya kurang lebih 124.000 nabi, tapi diantaranya 313 rasul. Kenapa ada angka 25? Pendapat setelah saya coba telusuri banyak referensi teman-teman sekalian, umumnya ulama mengatakan karena 25 nabi dan rasul ini, nama-nama ini yang disebutkan langsung dalam Al-Quran. Disebutkan langsung dalam Al-Quran. Jadi ada nama nabi-nabi juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, tapi nggak disebutin dalam Al-Quran. Ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan ini yang umumnya dipegangi oleh para ulama. Dan banyak dalam Al-Quran disebutkan nama-nama mereka ya. Ada dalam surah Al-Imran, surah nomor 333, surah Hud, surah nomor 11 ayat 50. Intinya nama-nama mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Dan nama-nama ini sudah sangat masyhur ya. Sebenarnya kalau orang yang biasa membaca Al-Quran. Dimulai tentunya dari Adam alaihissalam, ini yang pertama. Kemudian datang setelahnya Idris ya. Dan ini dikuatkan dengan penjelasan dari penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan masalah sejarah mereka. Kemudian Nuh, ya, yang ketiga. Kemudian baru yang keempat Hud. Kemudian yang kelima Saleh. Ya. Kemudian yang keenam Ibrahim. Yang ketujuh ponakannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Yang kedelapan dan kesembilan anaknya Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Ishak. Ya. Yang kesepuluh Nabi Yusuf, ya, anaknya Nabi Yakub. Kemudian yang ke-11 Syuaib, yang ke-12 Ayyub, yang ke-13 Zulkifl atau Zulkifli, yang ke-14 Musa, yang ke-15 saudara Nabi Musa Harun, yang ke-16 Daud, kemudian yang ke-15 ya, yang keberapa tadi? Yang ke-15 tadi ya. Yang ke-16 Sulaiman ya. Kemudian selanjutnya yang ke-17 adalah Ilyas, 18 Ilyasa, ya, kemudian 19 Yunus, 20 Zakaria, 21 Yahya, ya, kemudian 23 harusnya ini ya tadi ya. Kemudian 24-nya Isa dan 25-nya Nabi Muhammad SAW. Ini nama-nama disebutkan langsung dalam Al-Quran. Nama-nama mereka disebutkan langsung dalam Al-Quran. Makanya dikatakan kita wajib beriman kepada 25 itu. Tapi apakah ada nama nabi-nabi yang lain yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan dimasukkan dalam nabi-nabi ini? Ada. Ya, seperti khilaf di antara ulama, tapi pendapat yang kuat mengatakan Zulkarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu juga dikatakan nabi, tetapi yang penyebutannya itu ada di hadis, bukan dalam Al-Quran. Ya. Nabi SAW yang mengisyaratkan kalau Zulkarnain adalah seorang raja dan seorang nabi. Begitu juga dengan ya, penyebutan masalah Khidir dalam surah Al-Kahfi juga ya. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan namanya. Namanya disebutkan dalam hadis ya. Karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran,
maka tidak dimasukkan, kata sebagian ulama. Dzulkarnain disebutkan kisahnya tapi tidak disebutkan nabi dalam Al-Quran. Penyebutan nabi ada dalam hadis. Maka karena itu ulama tidak masukkan dalam 25 nabi dan rasul. Jadi harus yang 25 ini namanya disebutkan, lalu disebutkan kenabiannya dalam Al-Quran dan kisahnya dengan kaumnya. Nah seperti itu. Sementara ya Dzulkarnain diceritakan dalam surah Al-Kahfi tapi tidak disebutkan kalau dia seorang nabi. Yang menjelaskan itu dalam hadis. Makanya tidak masuk dalam kategori 25 nabi dan rasul. Ya, walaupun sebenarnya kita juga boleh mengetahui kisahnya, kan begitu. Jadi itu termasuk. Kemudian dalam hadis juga disebutkan ada tambahan. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis ada seperti Syith. Syith ini anaknya Nabi Adam setelah Qabil dan Habil. Ya. Ada Syith. Jadi Ka'bah pertama kali dibangun Nabi Adam bersama anaknya yang bernama Syith. Shin, Ya, Tha. Itu juga dianggap sebagai seorang Nabi. Kemudian juga yang menemani Nabi Musa AS dalam surah Al-Kahfi. Waktu beliau mencari Nabi Khidir. Ada Yusha bin Nun. Ya. Itu juga jadi nabi dari Bani Israel, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi memang ada nama-nama mereka. Tinggal masalah yang pendapat yang paling kuat berhubungan dengan masalah Luqman. Ya, surah Luqman dalam Al-Quran ya. Nah itu yang paling kuat pendapat mengatakan dia adalah seorang hakim yang adil dan hamba Allah yang saleh. Nah, ini gambaran tentang masalah jumlah-jumlah mereka. Kemudian teman-teman sekalian, di antara nabi-nabi yang 25 ini, ya, itu ada nabi-nabi pilihan yang dikenal dengan ulul azm. Ulul azm ini sebenarnya makna literalnya adalah orang yang sangat teguh, kokoh dalam dakwah mereka. Maka mereka dipilih kelima orang ini dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 35. Yang bunyinya fasbir kama sabarul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Al-ayat. Bersabarlah hai Muhammad, kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, ulul azm dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah meminta ya azab disegerakan buat mereka, maksudnya orang-orang yang minta supaya disiksa. Dan dalam ayat yang lain surah Asy-Syura ayat 13 Allah menggabungkan dan memasukkan Nabi SAW dalam ulul azm itu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Al-ayat. Dan telah disyariatkan agama itu kepada kalian yang telah diwasiatkan kepada Nuh, ya, ulul azm, kemudian dan diwahyukan kepadamu hai Muhammad, ya. Dari Nabi Nuh, Nabi Muhammad, kemudian dan telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Inilah 5 agama agar kalian menegakkan agama ini, karena dari sisi Allah cuma satu agama, yaitu Islam, dan jangan kalian berpecah belah padanya. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu adalah seperti satu bangunan yang kokoh dan indah di mana manusia mengelilinginya sambil mereka berkata sesama yang lain, indah sekali ya, kecuali ada satu tempat batu bata belum diletakkan. Andai saja satu batu bata itu diletakkan, maka akan sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, kita akan memulai bahasan nabi-nabi ini dengan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sebuah riwayat Bukhari yang perlu kita ketahui sama-sama, yaitu sebelum atau siapakah makhluk yang pertama Allah ciptakan, sebelum ada manusia, sebelum ada jin, ya. Maka itu disebutkan dari hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini awal perkara semuanya, gitu kan? Dan mungkin menjawab juga pertanyaan sebagian orang di antara kita kalau bertanya, sebelum semua ini Allah di mana ya, gitu kan? Dan kemudian siapa yang pertama Allah ciptakan, gitu kan? Imran bin Husain menceritakan radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat Bukhari, kisah yang panjang. Beliau mengatakan, saya pernah masuk, saya langsung terjemahkan ke bahasa Arab, saya sempat tulis tapi saya terjemahkan. Saya pernah masuk menemui Nabi SAW satu waktu di masjid beliau. Dan sebelum saya masuk, saya sempat mengikat tali unta saya di pintu masjid. Lalu kemudian saya pada hari itu, pada saat saya masuk, ada orang-orang yang masuk dari kalangan Bani Tamim menemui Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyambut mereka dengan sesuatu yang menyenangkan dada. Nabi senyum, Nabi sambut mereka, Nabi doakan mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, Akbilul busyra ya Bani Tamim. Terima berita gembira wahai suku Tamim. Maka Nabi SAW maksudnya ingin menyampaikan, ini berita gembira.
Mereka harus respon balik. Mereka mengatakan, apa berita gembira ya Rasulullah? Tapi rupanya Bani Tamim tidak ke situ arahnya. Mereka bahkan mengatakan, Anda memberikan kami berita gembira ya Rasulullah, tolong berikan kepada kami. Lalu mereka mulai bertanya, semua berhubungan dengan urusan dunia saja. Dan mereka belum menangkap pesan berita gembira yang telah Nabi SAW berikan pada mereka. Maka mereka hanya fokus, di sini dalam hadis dikatakan, al-mad faqat. Cuma fokus kepada materi saja. Kemudian masuk setelah itu juga orang dari suku Yaman. Tepatnya mereka dari suku Al-Ash'ariyin. Dan mereka kabilah yang masyhur di Yaman. Lalu mereka pada saat datang, Nabi SAW mengatakan, Akbilul bushra. Ya, terimalah berita gembira. Maka mereka pun mengatakan, kami akan terima. Ya, qabilna ya Rasulullah, minka dharik. Kami terima itu ya Rasulullah. Dan riwayat lain, atau Imam Bukhari mengatakan, maksudnya akbilul bushra adalah, akbilu minni hadal khair hatta allati la yakbaluhu Banu Tamim. Terimalah berita gembira, dan Bani Tamim tidak terima tadi. Tidak mau, mereka bukan tanya kembali kepada saya, berita gembira apa ya Rasulullah. Maka mereka mengatakan, kami terima itu ya Rasulullah. Fahati ma indak, maka berikan kami segera berita gembira itu. Maka Nabi SAW, Imran Husain mengatakan, mereka pun diberikan kesempatan bertanya hal-hal yang bukan berhubungan dengan masalah syariat. Maka Asy'ariyun ini bertanya, mereka bertanya adalah tentang masalah semua yang berhubungan masalah penciptaan alam. Lalu Nabi SAW menjelaskan pada mereka, ini kata Imran bin Husain ya, dari pertama penciptaan makhluk, ya, arsh, singgasana Allah, dan juga disampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadinya sendirian. Tidak ada satupun yang bersama dengan Allah. Itu awal kisahnya begitu ya. Dan tidak ada satupun bersama Allah, tidak ada air, tidak ada arsh, dan tidak ada yang selainnya. Kemudian Allah meletakkan arshnya di atas air. Dan dimaksud dengan arsh adalah singgasana Allah yang Allah bersemayam di atasnya. Dan dia adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar dan paling agung. Dan Allah SWT menggambarkannya dengan agung, mulia, dan juga dengan kesempurnaan secara ciptaan dan juga ukuran. Kemudian Allah juga mencatat di Lauhil Mahfuz, ya, apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat dan juga penciptaan langit dan bumi. Kata Imam Bukhari, khulasatul makna, kesimpulan daripada makna hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatunya itu ada, dan juga tidak ada sesuatu pun yang bersama dengannya. Kemudian Allah menciptakan yang paling pertama, kata Imam Bukhari, adalah air dulu. Jadi bukan air yang ada di kita ya, tapi ada firman Allah yang berbunyi wa kana arsyu al-ma, singgasana Allah itu di atas air. Dan ada sebuah riwayat dinukil oleh Syekh Islam bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dinukil sebuah riwayat Allah menciptakan sebuah lautan ya di atas langit sana gitu ya. Kemudian Allah ciptakan arsh yang Allah letakkan di atas air tersebut. Kemudian Allah menciptakan arsh itu dan diletakkan di tempat yang tertinggi. Kemudian air ada di bawahnya. Kemudian Allah menciptakan qalam. Ini yang ketiga kata Imam Bukhari. Dan juga yang keempat menciptakan Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah menciptakan selanjutnya seluruh langit dan juga bumi. Dan inilah aturannya, susunannya secara zaman dari penciptaan apapun yang ada di atas dan juga yang ada di bawah. Kemudian Imran bin Husain dalam penutupan hadis mengatakan, dan pada saat itu ada orang yang teriak memanggilku sambil mengatakan, sesungguhnya untamu telah lepas wahai Ibnu Husain. Kemudian saya pun mengejarnya, tapi sayangnya unta itu telah jauh pergi. Dan saya pun kehilangan informasi. Lalu Imran mengatakan, aku pun bersumpah, coba seandainya aku biarkan saja unta itu pergi, dan akhirnya aku tidak kehilangan majlis Nabi SAW dan bisa mendengarkan sisa hadis itu. Kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan siapapun dan apapun, Allah sendirian. Kemudian Allah Esa, tidak ada sesuatu sebelumnya, tidak ada yang sesudahnya, dan dia abadi selamanya. Lalu berurutlah ciptaan tadi yang sudah kita sampaikan itu. Terakhir teman-teman sekalian, kita akan kembali membahas atau menyinggung tentang kalau setelah mengetahui
faedah daripada mempelajari para nabi dan rasul, di antara yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah itu salah satunya pencipta, dan urutan dari penciptaan dari air, kemudian arsh, kemudian qalam, kemudian lauhil mahfud. Qalam itu mencatat semua takdir ya, kemudian langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya, di atasnya dan seterusnya. Maka setelah itu Allah SWT juga menciptakan manusia dan jin. Nah kita ini teman-teman sekalian termasuk makhluk yang paling terakhir. Pada saat Adam alaihissalam diciptakan, langit dan alam semesta sudah ada. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan sudah ada. Jin sudah ada. Terbukti pada saat itu waktu beliau diciptakan, iblis sudah ada. Iblis dari kalangan jin. Kata Allah SWT, kana minal jini fafassaka an amri rabbi. Dia dari kalangan jin dan dia fasik kepada perintah Tuhannya. Dan Allah kekalkan, kita diperintahkan memang dan diciptakan untuk menyembah Allah sang pencipta. Dan ini juga salah satu sebab kenapa para rasul dan nabi diutus. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah berharap dari manusia dan jin itu adalah rezeki dan juga mereka memberiku makan. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah zat yang Maha pemberi rezeki dan Maha kokoh.